Pak, masuk Pak, jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa bersama-sama memenuhi undangan terkait dengan webinar yang akan kita selenggarakan dalam satu hari ini. Yang terhormat, pembicara webinar Money Mindset menuju sehat finansial menjelang masa purna bakti, Bu Prita Gozi. Selamat pagi Bu, salam sehat. Bapak-bapak senior leaders PT Angkasa Pura II Groups, para karyawan, performer yang berakhlak, izinkan kami selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan webinar Money Mindset menuju sehat finansial menjelang masa purna bakti menyampaikan selamat datang di kegiatan ALC tahun 2022, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang kita desain dalam rangka menghadapi masa pensiun bagi para karyawan atau karyawati di lingkungan Angkasa Pura II Group sebagai salah satu rangkaian kegiatan Pre-Retirement Course Program atau PCP, yakni adalah program yang terdiri dari beberapa materi atau rangkaian pelatihan berkesinambungan bagi para karyawan atau karyawati di lingkungan Angkasa Pura II Group sebagai bekal untuk persiapan secara optimal dan insya Allah bisa mempertahankan produktivitas kinerja ya selama masa purna bakti. Jadi di kesempatan pagi ini adalah kesempatan pertama untuk melakukan webinar Money Mindset. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang saat ini dalam antrian ya, rentang 5 tahun untuk menuju purna bakti bisa memanfaatkan kegiatan ini bersama Ibu Prita Gozi selaku Principal Consultant dan CEO dari ZEP Finance. Mungkin beberapa minggu lalu sempat ada beberapa yang sudah ikut, barangkali ini juga bisa dimanfaatkan. Dan khusus untuk kegiatan saat ini yaitu bagaimana mindset money untuk menuju sehat finansial menjelang masa pensiun. Jadi persiapannya perlu dilakukan 5 tahun sebelum pensiun ya gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi Bapak Ibu semua untuk bisa mempertahankan produktivitas tadi ya selama masa purna bakti. Pada kesempatan ini kami dari ALC juga memohon maaf bila pada kegiatan nantinya ada hal-hal yang kurang berkenan, bisa juga memberikan input atau umpan balik kepada kami untuk penyelenggaraan yang lebih baik. Dan untuk kelas-kelas selanjutnya akan kita lakukan secara serial sampai dengan pelaksanaan di lapangan seperti itu dan akan terbagi menjadi beberapa kelas. Karena memang sesuai dengan urutan dari kepesertaan yang akan purna bakti untuk periode kali ini di tahun 2022 ini karena rentang waktunya adalah 5 tahun itu adalah sebanyak 188 peserta undangan yang diharapkan bisa hadir. Mudah-mudahan bisa diikuti secara baik. Untuk itu mohon izin dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kegiatan webinar Money Mindset untuk menuju sehat finansial menjelang masa purna bakti saya nyatakan dibuka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan Mbak Anin. Silakan. Baik, terima kasih Pak Eko. Selanjutnya izin kepada Bapak dan Ibu untuk diaktifkan kameranya karena kita akan foto bersama Pak Eko dan juga narasumber Bu Prita Gozi.
Baik, Bapak dan Ibu, silakan untuk diaktifkan kameranya. Dan untuk pose pertama, bisa berikan senyum terbaiknya ke kamera dan ditahan selama 3 detik. Baik, 1, 2, 3. Baik, untuk pose kedua Bapak dan Ibu bisa tunjukkan jempolnya ke kamera. Ya, baik saya hitung. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya yaitu langsung saja kepada Ibu Prita Gozi untuk menyampaikan materi webinar pada hari ini. Silakan Bu Prita. Terima kasih Mbak Anin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan yang hadir di ruang virtual ini semuanya dalam kondisi dan baik. Terima kasih Amin. Pak Eko sudah membuka webinar kita sekaligus menjadi rangkaian untuk Bapak Ibu semua menyiapkan masa purna bakti yang insya Allah sejahtera. Nah, di webinar kali ini kita akan ada money mindset, yaitu bagaimana kita membuka diri kita untuk memasuki masa yang sebetulnya menarik banget ya, karena kita tidak menyangka bahwa wah ternyata kita sudah bekerja selama ini. Tadi waktu di awal-awal saya juga dengar ada bapak-bapak yang menyambut teman-temannya dengan halo rekan-rekan seangkatan, katanya gitu. Jadi pasti seru banget nih. Sudah banyak sekali cerita-cerita lucu dan menarik gitu ya selama bekerja di Angkasa Pura II gitu. Nah, Bapak Ibu tenang aja, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan saya juga lihat nih di kamera ada beberapa peserta yang sudah mengajak pasangannya. Wah, keren banget, luar biasa. Jadi kalau yang memang sudah berkenan mengajak pasangannya, saya lihat ada Pak Marjoko ya Pak ya, ada Pak Marjoko dan Ibu. Halo, selamat pagi, asik didada-dadain nih saya nih. Oke, yang lainnya juga saya tetap dada-dada loh. Halo Bapak Ibu. Nah, sekarang kan kita ketemunya hanya lewat layar nih, tapi tenang karena insya Allah untuk Bapak Ibu yang mengikuti program ini, nanti kita akan ketemu secara langsung ya Mbak Anin ya. Betul sekali. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam kondisi sehat dan juga baik. Doakan Berita juga sehat terus, tim Zepainnya sehat terus, Bapak Ibu juga. Jadi kita bisa bertemu. Oke, hari ini kita akan ngobrolin tentang money mindset. Kenapa sih money mindset itu penting? Selama Zep Finance 13 tahun itu beroperasi sebagai mentor finansial. Jadi kami ini kan tidak berjualan produk, tapi kami di sini sebagai mentor finansial. Kami mendapati bahwa rupanya aspek yang sangat penting nih yang perlu dimiliki oleh banyak orang itu sebetulnya adalah pola pikirnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau bicara tentang pengelolaan uang, maka yang perlu diatur pertama kali sebetulnya adalah pola pikirnya. Dan kita tidak bisa pungkiri di era sekarang itu ternyata pola pikir tentang keuangan itu jauh berbeda dengan kalau kita berbicara 10, 15 atau 20 tahun yang lalu. Maka kalau kita lihat senior-senior kita mungkin yang sudah memasuki masa purna bakti, sebetulnya mereka tuh dulu banyak keberuntungan yang mereka alami karena memang situasi kehidupan, konsumerisme dan lain-lain itu memang berbeda dengan kondisi sekarang. Karena kita juga mungkin punya keluarga kita juga terpapar dengan media sosial. Nah, itu tuh yang kadang-kadang membuat kita juga jadi lebih susah nih. Jadi kenapa sih sebetulnya kalau Bapak Ibu ada keluarga yang kemudian atau ada pasangan diajak bareng nih untuk sama-sama mempersiapkan, karena mindset pertama yang nanti yang akan sangat penting adalah kita tidak pensiun sendirian Bapak Ibu, tapi kita akan pensiun bersama-sama. Masalahnya sekarang kita melihat banyak sekali berita-berita viral seperti ini. Coba Bapak Ibu lihat, sekarang tuh orang kok kayaknya ya heboh gitu ya, punya gaji 1 miliar dari bisnis asuransi. Saya tidak bisa pungkiri, pasti melihat video-video ini mungkin ada berseliweran di WA grup Bapak Ibu. Ada nggak yang udah pernah lihat seliweran videonya Bapak Ibu? Yang katanya orang bilang katanya gajinya dia tiap bulan 1 miliar, katanya gitu. Ada nggak sempat dapat gitu ya seliweran gitu ya? Ada mungkin yang lihatnya di TikTok, ada yang di WA grup nih muter-muter. Saya mau tanya jujur, tergoda nggak? Atau ngelihatnya gini, ngapain ya saya kerja selama ini, kok tuh orang bisa dapat segitu?
Saya yakin banget pasti di antara Anda ada yang seperti itu, tapi banyak juga yang tidak. Tapi itu sangat wajar. Lalu kita juga melihat fenomena banyak sekali yang membuat tantangan-tantangan pamer barang dan lain-lain gitu ya Bapak Ibu, sehingga membuat kita jadi bertanya-tanya, lah ini orang-orang kerjanya apa sih? Kok kayaknya hidupnya kayak gitu amat? Padahal Pak Ibu, ya Allah kita tuh nggak pernah tahu loh situasi keuangan mereka aslinya seperti apa. Apakah itu benar barang mereka atau cuma dipinjemin atau cuma diiklanin, kita nggak tahu. Tapi yang kita lihat adalah sepertinya semua orang punya itu. Maka yuk kita interaktif yuk Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu, dari pola pikir Bapak Ibu silahkan klik link yang ada di kolom chat. Atau Bapak Ibu juga kalau pakai handphone boleh di-scan barcode-nya, lalu nanti masukkan pertanyaan Prita. Menurut Bapak Ibu, berapa besar penghasilan bulanan yang wajar? Tenang, semuanya anonimus, artinya tidak akan ketahuan ini sebetulnya siapa yang ngetik. Jadi Bapak Ibu bisa bebas, tetapi dengan bahasa yang sopan, supaya at least kita punya ekspektasi. Kita punya kesamaan bahwa, oh sebenarnya menurut Bapak Ibu tuh berapa sih penghasilan bulanan yang wajar? Karena banyak orang kesulitan menghadapi purna bakti, dia tuh tidak tahu sebetulnya penghasilan bulanan yang perlu dia dapati untuk keluarganya yang wajar itu berapa. Jadi silakan yuk kita mulai berinteraksi di slido.com. Masukkan kodenya #Z01. Ya, Bapak Ibu jangan khawatir, angkatan berapapun pasti bisa. Semua orang sekarang udah melek teknologi ya, luar biasa. Jadi tinggal klik linknya di kolom chat atau Bapak Ibu bisa join melalui scan barcode. Silahkan panitia untuk bisa dibukakan slido.com-nya supaya saya juga bisa melihat seperti apa. Oke, sudah mulai masuk. Baik, menurut Anda berapa besar penghasilan bulanan yang wajar? Ada yang mengatakan 10 juta rupiah. Ada yang 25 juta. Oh, tambahin dong kotanya. Maaf nih, Prita lupa. Kotanya tambahin ya. Jadi misalnya 5 juta di kota apa? 20 juta di kota apa? Karena tampaknya nih Bapak Ibu mungkin berasal dari kota yang berbeda-beda ya. Oke, kalau ada yang 50 sampai dengan 75 juta itu penghasilan bulanan yang wajar. Tapi ada juga yang mengatakan jika sudah tidak ada tanggungan, insya Allah 5 juta cukup. Nah, tuh kan ada yang nulis tuh, 5 juta catatan anak mandiri. Oke, 20 juta di Tangerang, 20 juta di Kota Padang, situasi saat ini. Oke, kemudian ada juga yang mengatakan 10 juta, 35 juta di DKI Jakarta. Oke, 5 juta kalau anak sudah pada mandiri. Nah, ini menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Rupanya situasi kita itu bisa sangat berbeda pada saat memang nantinya kita misalnya sudah berkurang tanggungannya. Bapak Ibu bahkan di sini sudah bisa mengatakan bahwa sebenarnya kalau untuk saya sendiri ternyata sekian juta cukup Mbak Prita. Tapi dengan kondisi anak saya udah nggak minta apa-apa sama saya lagi. Mereka sudah bisa mandiri. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau Anda misalnya sudah mencapai nih angka, jadi katakanlah, oh Bapak Ibu berhasil nih menyusun suatu kondisi di mana nanti saat purna bakti penghasilan bulanan yang wajar itu Bapak Ibu peroleh. Kiranya keputusan finansial apa yang akan sulit Anda tentukan? Jadi kan Anda bilang nih, saya pengen punya penghasilan segitu, atau menurut saya penghasilan segitu wajar. Mungkin sebagian dari Anda ada yang sudah nyampe penghasilannya, sebagian lagi belum. Katakanlah Tuhan mengijabah doa-doa kita Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu dapat nih penghasilan yang Bapak Ibu tadi sampaikan. Pertanyaannya, kira-kira kalau udah punya uang, masih susah nggak untuk mengambil keputusan finansial? Kira-kira apa ya yang membuat Anda bingung nih nanti? Aduh, gimana ya? Saya mesti ngapain ya Mbak Prita dengan uang ini? Saya bingung banget nih. Saya mesti apa? Apa saya bisnis misalnya? Atau saya mau lunasin rumah misalnya? Atau saya mendingan ganti kendaraan misalnya? Atau saya pakai buat haji misalnya? Atau yang mana? Kira-kira keputusan finansial apa ya yang susah untuk saya ambil? Oke, ini yang tadi 15 juta anak semua sudah mandiri. Sekarang pertanyaannya adalah keputusan finansialnya.
Kira-kira yang membuat Bapak Ibu tuh susah banget kalau cuman perkara mau makan apa, itu pasti cepat ya. Tapi apa nih kira-kira yang ditimbang-timbang sampai bikin sakit kepala, sampai kadang tuh bikin perut kita sakit gitu ya Bapak Ibu ya, pasti ada. Ya, biaya kuliah anak atau bikin bisnis ya Mbak ya. Yang mana duluan ya Mbak ya? Apakah saya bikin bisnis dulu, dari uang bisnis itu baru saya bayar kuliah anak, atau saya langsung investasi ya untuk kuliah anak saya? Oh, saya bingung Mbak. Uang pensiun nanti saya simpannya di mana ya? Lalu ini betul-betul pandai sekali nih yang menjawab itu. Uang pensiun simpan di mana dan gimana ambilnya supaya cukup sampai berpulang? Ah, itu kata-kata kunci tuh. Itu tepat sekali. Bagus. Bagus sekali. Berarti mindset-nya udah mulai masuk nih bahwa Anda paham saya dapat pensiun berapapun, ya saya memang harus bisa ngelola nih. Pertanyaannya pengelolaannya seperti apa supaya saya tidak kelabakan dan tidak habis sebelum saya berpulang. Nah yang menarik kan kita nggak tahu ya berpulangnya kapan Bapak Ibu, betul nggak? Itu rahasia Tuhan. Jadi inilah menariknya dengan pengelolaan purna bakti, itu sebetulnya karena kita sama-sama nggak tahu ujungnya itu sampai mana. Pendidikan anak, berapa ya yang masih wajar? Mungkin takutnya sekarang saya mampu, Mbak. Tapi kalau saya ambil semua uangnya, sayanya nanti kurang lagi. Saya khawatir juga, nanti malah saya minta sama anak, anaknya belum tentu mau. Bisnis, saya sebenarnya sanggup berbisnis nggak sih? Nah ini menarik. Ya, sekarang pertanyaannya katakanlah Bapak Ibu sudah berhasil memutuskan finansial apa. Sekarang saya mau nanya yang terakhir. Apa yang membuat Anda selama ini susah mencapai tujuan-tujuan keuangan? Saya udah berencana Mbak Prita. Udah ikut materi Airport Learning Center. Mungkin dari 2 tahun lalu sejak pandemi kan rajin nih Airport Learning Center memberikan pembekalan-pembekalan. Z-Finance pun beberapa kali diundang. Saya yakin Bapak Ibu di sini pasti ada yang sudah mulai menata keuangan dan berencana. Tapi kok masih susah tercapai ya? Apa yang menjadi hambatannya? Uangnya katakanlah ada, rencananya sudah disusun, hambatannya apa? Bimbang pilihannya sudah aman atau tidak. Jadi akhirnya nggak ngakuin apa-apa gitu ya Bapak Ibu. Oke, apa nih kira-kira yang menjadi hambatan? Katakanlah uangnya ada, kemudian sudah bisa menentukan keputusan finansial, tapi kok nggak tercapai juga ya? Apa yang membuat sulit tercapai? Oh baik, 1, modalnya belum tercukupi Mbak Prita. 2, ternyata masih ada utang. Dana yang dipakai kebutuhan lain yang lebih urgent. Tepat sekali. Banyak sekali nih yang bilang seperti itu, terutama di masa pandemi. Terus ada aja biaya di luar dugaan. Jadi ada aja. Mengatur secara bijak, membedakan keinginan dan kebutuhan. Nah ini berarti artinya kondisinya dari internal ya. Jadi dari diri kita. Pengeluaran real ternyata lebih besar nih daripada estimasi yang direncanakan. Nah, pertanyaannya kenapa tuh? Kok bisa pengeluaran realnya lebih besar daripada yang direncanakan? Udah berencana segini, lah kok kenapa masih lebih gede juga? Kira-kira gitu, bener nggak? Oke, artinya di sini kita menyadari bahwa untuk bisa mengelola keuangan, untuk bisa membuat keuangan kita menjadi lebih baik, memang mental kita itu juga harus dibenahi. Hari ini kita mau fokus ke pembenahan mental karena itu adalah mindset yang pertama. Itu pola pikirnya. Masalah kesehatan keuangan selalu berhubungan dengan kesehatan mental. Dan kesehatan keuangan ini itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita terutama sekali saat kita menjelang masa purna bakti. Bapak Ibu boleh kasih tahu saya di kolom chat. Menurut Bapak Ibu berapa lama lagi Bapak Ibu akan purna bakti? Berapa tahun? Maksudnya begitu. Ya, karena kan pasti di sini berbeda-beda. Boleh kasih Prita bocoran dong. Mbak Prita, saya lokasi di mana sekian tahun lagi nih saya akan purna bakti. Nah, silahkan Bapak Ibu di kolom chat. Saya sekarang di kota mana? Kemudian seberapa tahun lagi saya akan purna bakti. Nah, Bapak Ibu, kita tuh masih punya waktu. Kita masih bisa untuk mengubah pola pikir kita. Kenapa? Karena memang kalau kita mau membuat kesehatan keuangan kita menjadi lebih baik, memang mental kita yang harus di-switch.
mental kita yang memang harus dibenahi supaya kita mampu untuk memiliki keuangan yang memang lebih sehat. Kenapa sih kita sebagai karyawan itu penting sekali Bapak Ibu untuk memiliki keuangan yang sehat? Dan kenapa kita penting untuk melakukan pengelolaan? Nomor satu sudah pasti mengurangi stres. Jadi ini menurut menurut studi ya Bapak Ibu ya, kalau kita bisa mengelola, kita tuh biasanya akan mampu mengurangi stres. Jadi masalah hidupnya sih tetap ada, tapi stres levelnya biasanya akan berkurang. Nah, coba saya tanya sama Bapak Ibu deh. Biasanya kalau tanggal-tanggal udah mepet-mepet mau gajian, suka agak pusing-pusing, pening-pening gitu nggak Bapak Ibu? Jadi misalnya kayak, aduh, kok kayaknya aku selama ini udah ngelola uang, kok 1-2 hari jelang-jelang gajian itu kok ya ATM-nya minta maaf mulu, ini Mbak Prita gimana? Nah, biasanya nih kalau para wanita, terutama banget kalau udah mau purna bakti itu kan ada kondisi wajar nih Bapak Ibu. Apa tuh kondisi wajar? Yaitu ya menjelang-jelang misalnya menopause gitu. Nah, itu kan hormonalnya juga akan berubah. Biasanya jelang-jelang mau gajian itu tanggal-tanggal tua istilahnya ibu-ibu. Nah, ini biasanya ngomongnya tuh suka lebih tinggi gitu nadanya ya, karena itu agak-agak stres dan itu wajar. Nah, kalau kita sudah mampu mengelola keuangan, biasanya nanti nadanya agak turun lagi nih Bapak Ibu ya. Betul nggak nih? Itu kayaknya saya lihat ada Pak Muhammad Rafiq ya. Itu ada ibunya di sampingnya. Betul ya Bu, kalau udah tanggal-tanggal jelang gajian suka kadang-kadang nadanya agak-agak tinggi gitu ya Bu. Tapi nanti kalau tanggal gajian udah nadanya turun lagi, lembut gitu ya Bu ya. Sabar ya Pak Rafiq ya. Gitu. Emang biasa Pak, memang seperti itu. Nah, yang kedua, kenapa kita penting mengelola untuk keuangan kita untuk meningkatkan level kesehatan mental kita. Lalu ini dia nih, aset kita tuh biasanya akan lebih banyak. Jadi Bapak Ibu itu nanti utangnya harus berkurang saat kita memasuki purna bakti. Nah, insya Allah kalau Bapak Ibu berpasangan, maka pernikahan pun lebih harmonis kalau kita sama-sama mengelola keuangan. Jadi nggak saling umpet, nggak saling bohong-bohong gitu ya, atau menyembunyikan atau saling salah-salahan. Nah, itu biasanya pernikahan itu juga akan lebih mudah gitu ya kalau misalnya kita bisa mengelola keuangan bersama-sama. Lalu ternyata hal ini juga diamini oleh sebuah buku. Jadi ada buku bahasa Inggris namanya Happy Money, Sad Money. Tahu nggak itu apa? Bapak Ibu, jadi rupanya uang itu ada uang happy, ada uang sad. Uang bahagia sama uang sedih. Nah loh, kira-kira Bapak Ibu lebih banyak uang mana? Uang bahagia atau uang sedih? Saat ini kalau saya tanya nih diisi tabungan atau dompetnya, lebih banyak happy money atau sad money? Tahu nggak bedanya apa? Happy money adalah uang-uang yang akan Bapak Ibu pakai untuk membeli hal-hal yang Bapak Ibu sukai. Misalnya untuk berlibur, misalnya untuk ganti mobil, misalnya untuk ganti motor, dan seterusnya. Sad money adalah uang-uang atau uang sedih lah istilahnya, itu yang memang kita akan ambil dan kemudian kita pakai untuk bayar-bayar listrik dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau kita nanti purna bakti, kiranya uang kita komposisinya banyakan mana? Kan kita tetap harus punya nih uang yang dipakai untuk apa? Ya bayar listrik, kemudian kesehatan, dan lain-lain. Nah ternyata kalau kita saat ini tidak memiliki emosi yang baik, nah kita bisa mudah kehilangan uang. Apa maksudnya? Orang yang emosional, dia biasanya lebih boros Bapak Ibu. Jadi berhati-hatilah saat kita mau berkonsumsi, setiap kita lagi marah, atau kita misalnya lagi lapar, atau kita misalnya lagi sedih, biasanya kita lebih boros. Jadi orang yang lapar, sedih, marah, kecewa, itu akan lebih boros Bapak Ibu. Ah, ini hati-hati. Ya, kemudian motivasi kita untuk menghemat lebih banyak uang itu dipengaruhi oleh tujuan kita. Jadi kalau kita tidak punya tujuan, memang menabung itu pasti malas. Nggak ada orang yang suka menabung. Orang akan suka menabung kalau jelas mau dapetin targetnya apa. Maka penting kita punya target. Dan yang ketiga, memang kalau kita mau bisa banyak happy money, kita harus hidup hemat sesuai kemampuan kita. Nah, kalau kita sudah mengetahui gini, berarti kita harus cek nih, evaluasi diri kita saat ini, kita
skornya berapa. Jadi nomor 1, kita evaluasi dulu, kita udah punya nggak perilaku yang baik tentang uang. Nah, ini udah sering nih sebenarnya dites untuk Bapak Ibu. Saya cuma pengen tahu naik nggak angkanya. Kalau yang udah pernah ngetes, kalau yang belum pernah, yuk kita tes. Nah, jadi Bapak Ibu klik linknya aja di kolom chat situ. Nanti kalau keluar dari Zoom-nya ya nggak apa-apa, nanti bisa masuk lagi. Bapak Ibu tes yuk. Bapak Ibu saat ini evaluasi keuangan dapat angkanya berapa? Yuk, silahkan dicoba angkanya dapat berapa nih? Ya. Nanti kasih tahu ke Prita di kolom chat persennya dapat berapa. Silahkan. Yang udah pernah ngetes, tes lagi. Harapannya udah sering ikut materi, persentasenya juga semakin tinggi dan membaik ya. Silahkan Bapak Ibu dites masing-masing, kira-kira hasilnya seperti apa, nanti bisa sampaikan di kolom chat. Nah, kalau ternyata hasil tes kita itu masih di bawah 70%, maka kita lihat, kita nggak punya habit yang mana nih? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, kita tuh mungkin mengalami atau kesulitan untuk mengatasi salah satu dari habit. Nomor 1 itu adalah malas. Emang malas aja Mbak bikin rencana. Nah, ini malas bikin rencana nih sebenarnya sebabnya apa? Harus dicari tahu. Apa karena nggak ngerti? Atau karena memang merasa tidak perlu? Oke, yuk kita ngobrol yuk. Karena kan kita sekarang mau siap-siap nanti ketemunya offline nih. Oke, Bapak Ibu yang bersedia ngobrol mungkin boleh di open mic-nya sama Prita. Kiranya kalau saya saat ini masih males nih Mbak, bikin rencana untuk masa purna bakti saya. Itu sebabnya karena apa? Ya, mungkin saya bisa ajak ngobrol di sini yang dari tadi ngelihat kamera mungkin. Ada Pak Jamin. Pak Jamin, Assalamualaikum. Oh, Bapak lagi telepon ya? Oh, nggak jadi. Kalau lagi kerja. Oke. Ada di sini Pak Kadir. Pak Kadir, bisa buka mic-nya, Pak? Atau sedang kesulitan, mungkin lagi di ini. Oh, bingung mau buat usaha apa yang pasti masih punya usaha. Maksudnya gimana nih, Pak? Saya kurang paham nih. Oke. Nomor 1 kiranya ya, kalau misalnya kita males atau bahkan tidak membuat, kayaknya berarti kalau Pak Kadir sih nggak males nih, soalnya punya usaha ya. Ini yang males itu biasanya yang merasa bahwa nggak ada gunanya Mbak Prita, saya berencana, buat apa sih? Semua udah diatur Tuhan. Nah, biasanya nanti bahasa-bahasa sering seperti itu. Atau memang kebiasaan aja jarang gitu ya untuk melakukan perencanaan gitu. Jadi memang sukanya suatu hal yang spontan. Jadi banyak juga orang yang seperti itu. Lalu yang kedua, kebiasaan berutang untuk segala hal. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada mungkin di sini yang ada Bapak Ibunya nih, boleh Pak Marjoko, boleh dibuka nggak mic-nya Pak? Izin Bu. Oh iya Bapak. Bu, sebenarnya kalau masa pensiun itu punya keinginan buka usaha. Ya. Dan bingung mau buka usaha apa. Oke, jadi sebenarnya Bapak tuh udah kepingin nih punya rencana, tetapi Bapak masih bingung bikin rencananya seperti apa gitu ya Pak Kadir ya? Ya, tapi di pemikiran saya, semua usaha itu sesuai dengan bidang kita, Bu. Jadi bidang Bapak apa, Pak? Kalau bidang saya, bidang usaha, perdagangan gitu, Bu. Oh, baik. Ini menarik sekali ya Pak Kadir ya. Terima kasih untuk sharingnya. Jadi Pak, memang itu betul sekali. Kita kadang ada pengen punya usaha, tetapi kita bingung. Nah, nanti juga kita bingung kita dibantu sama siapa gitu ya Pak ya. Nah Pak Kadir boleh cerita sedikit nggak Pak? Kira-kira Pak, kalau Bapak itu nanti pensiunnya sendiri atau rame-rame sama keluarga Pak? Saya sendiri Bu. Oke, baik. Jadi Bapak rencananya kalau punya usaha mau usaha sendiri atau kongsian Pak? Ya, sendiri Bu. Jadi
Semua dilakukan sendiri. Oke, baik. Berarti artinya nanti semua hal, semua resiko harus dipikirkan sendiri. Baik, terima kasih Pak Kadir untuk responsnya dan juga untuk sharing-sharingnya ya Pak. Terima kasih banyak. Nah, jadi gini Bapak Ibu, saya yakin Pak Kadir ini tidak sendirian. Bapak Ibu juga mungkin ada yang mengalami kebingungan yang sama. Jadi bukannya males Mbak, tapi memang bingung Mbak, ini gimana ya? Jadi bingung masih startnya dari mana. Nah itu wajar sekali, sangat wajar kalau kita misalnya mengalami hal-hal seperti ini. Dan ini menarik karena nanti kalau kita ketemu offline, ini adalah salah satu hal yang poin yang akan dibahas. Bagaimana kita switching karir dari kita mungkin selama ini bekerja kantoran, kemudian nanti Bapak Ibu misalnya mau switch menjadi salah satunya bikin usaha. Oke, sekarang kita ngobrol ke bad habit yang kedua. Karena kita karyawan, kita tuh biasanya mudah dalam berutang. Kenapa? Karena kita gajian, Bapak Ibu. Orang yang gajian itu adalah kandidat yang sangat gampang untuk mengambil pinjaman. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita tuh tiap bulan punya sumber penghasilan. Masalahnya, kalau kita nanti sudah purna bakti, nah pertanyaannya penghasilan kita tiap bulan datangnya dari mana? Maka mungkin nggak kita untuk tetap melakukan kemudahan-kemudahan dalam berutang. Nah, sekarang Bapak Ibu ada yang mau cerita nggak ke Prita tentang mungkin saat ini situasinya memang dari awal kerja sampai sekarang selalu dibantu dengan utang. Mungkin untuk hal-hal yang berbeda-beda gitu ya. Ada nggak yang mau cerita ke Prita nih? Silahkan. Apakah ada mungkin di sini yang situasinya memang, oh saya memang bekerja Mbak, tapi sehari-hari setiap bulan itu memang keluarga kami sangat terbantu misalnya dengan adanya pinjaman-pinjaman, apalagi sekarang ada pinjaman online, itu malahan jadi membuat saya tertarik juga nih Mbak untuk berutang, atau malah lebih memudahkan lagi berutang. Nah ini mesti lebih hati-hati ya Bapak Ibu ya. Nah yang ketiga, itu memang ada kondisi-kondisi di mana kita tuh tidak punya dana darurat. Nah, ini juga kebiasaan yang buruk. Kenapa? Karena dana darurat itu sebetulnya lebih utama daripada berinvestasi. Lalu yang keempat, ada kondisi-kondisi di mana kita saat ini mungkin sulit untuk berinvestasi demi mencapai tujuan keuangan utama kita. Nah, yang terakhir nih, ada nggak yang pernah tergoda penawaran dengan cuan instan? Uangnya mungkin ada yang balik, ada yang nggak balik. Ada yang pernah mengalami kondisi ini walaupun waktu pertama kali ikut mungkin nggak tahu bahwa lah ini ternyata nggak sesuai nih Mbak seperti yang dibicarakan. Saya baru tahu belakangan saat uangnya misalnya nggak balik. Ya, gimana? Ada nggak Bapak Ibu yang pernah sekali atau 2 kali gitu ya, ya aku taruh uang di sana, uangnya nggak balik. Ternyata itu adalah misalnya penipuan atau gagal bayar. Jadi mungkin bukan penipuan tetapi memang bisnisnya gagal. Atau misalnya memang, oh ini memang penipuan. Atau kemarin sempat ikut robot-robot trading atau apa gitu ya. Itu hal yang sangat wajar, tetapi kalau nanti kita memasuki masa purna bakti, kita harus menurunkan kebiasaan-kebiasaan ini. Ya, caranya gimana? Nah, kita masuk nih cara-caranya. Yang pertama, untuk mengatasi tidak memiliki rencana keuangan, maka kita harus paham perjalanan kita maunya seperti apa. Oke, perjalanan ini itu punya tujuan. Jadi kita seperti suka pakai Google Maps. Kita masukin kan, saat ini kita ada di mana, kemudian kita mau taruh, kita mau ngapain. Sama, kalau Bapak Ibu bilang, Mbak Prita, saya kepingin punya usaha. Di sini ada Ibu Rati, di sini bilang bagaimana usaha dengan modal yang sedikit. Pertanyaan Prita jadi sederhana. Kenapa saya mau usaha dengan modal sedikit? Usaha apa saya dengan modal sedikit? Dan apa yang mau saya kejar? Bu Rati, apakah bisa open mic-nya? Di sini ada yang Bu Rati mungkin ya. Ya, Mbak, saya. Halo Ibu. Halo, apa kabar, Mbak? Alhamdulillah Prita baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik, Mbak. Ibu posisi di kota apa, Bu? Saya Jakarta Barat, Mbak. Jakarta Barat. Ibu
Usaha apa yang mau Ibu lakukan dengan modal sedikit, atau Ibu malah belum tahu usaha apa ya Mbak yang modalnya sedikit gitu? Saya udah usaha Mbak, Ya. cuman usaha yang saya jalanin kayaknya untuk jangka panjang ya, gitu. Tapi saya mencoba usaha yang modalnya dikit, tapi belum tahu apa. Sekarang ini saya lagi usaha ternak burung, Mbak. Oh, lalu kemudian Burung nanti burungnya dijual di pasar burung gitu ya Bu Rati ya? bisa lewat pasar burung, bisa lewat online, gitu. Baik, Ibu yang menjadi karyawan di AP2 ini Ibu atau pasangan Ibu? Aku. Oh, oke. Ibu bisa waktunya bisa dikelola nih Bu. Jadi misalnya ternak burung ini bisa dikelola dengan keseharian Ibu. Saya dibantu dengan suami. Oh, itu dia kuncinya ya. Jadi artinya usahanya dilakukan bersama-sama. Itu satu. Terus yang kedua, Ibu mengharapkan apa dari usaha ini? Apakah Ibu mengharapkan penghasilan yang kelak menggantikan gaji di AP2? Atau Ibu mencari kesibukan? Bisa dua-duanya. Karena saya merasa saya pensiun, hanya satu anak saya yang masih Butuh belajar. bantuan. Iya, masih belajar lah. Masih ada yang satu gitu. Oke, jadi artinya tujuan Ibu punya usaha adalah saya memang butuh untuk mencari pengganti penghasilan yang sebelumnya saya peroleh dari AP2 itu satu. Ya. Terus yang kedua, saya juga ingin tetap sibuk karena saya terbiasa sibuk Mbak Prita gitu ya? Iya, betul. Ibu kalau nggak sibuk rasanya apa sih Bu? Jadi masuk angin gitu ya Bu ya? Jenuh lah. Ini WFA aja jenuh. Aduh, WFA aja jenuh. Ini luar biasa loh pihak SDM. Ini karyawannya pengen masuk kantor terus ini. Bu Rati, makasih banyak ya Bu partisipasinya Bu. Ya, makasih banget. Oke, Bapak Ibu, ini tadi sharing dari Ibu Rati. Itu benar sekali ya bahwa kalau kita mau bikin rencana modalnya butuh berapa? Saya mau ngapain? Saya perlu ambil pinjaman nggak untuk itu? Memang harus jelas dulu. Saya mau berharap dapat omset berapa? Saya mau berharap dapat keuntungan berapa? Nah, keuntungan berapa itu harus dikaitkan dengan saya punya biaya rumah tangga berapa? Karena kalau kita tidak punya target tersebut, maka kita juga tidak tahu kita mau usaha sekeras apa. Kita tidak tahu modal kita butuhnya berapa. Nanti jangan-jangan malah kita sibuk ambil pinjaman di sana-sini, tetapi malah bisa membuat keuangan kita jadi berantakan. Jadi kunci memiliki rencana keuangan itu ibarat kita sedang melakukan perjalanan. Tentukan dulu ujungnya, lalu lihat sekarang di mana, baru dicari jalannya. Tentukan dulu ujungnya, saat ini ada di mana, baru dicari jalannya. Jelas ujungnya tadi Ibu Rati. Saya butuh, karena saya masih ada satu anak, tapi mungkin situasinya kalau anaknya sudah selesai kuliah, beda lagi ceritanya. Jadi artinya nanti akan jelas sekali gitu loh. Oh, jalan yang akan dicari seperti apa. Apapun jalan Bapak Ibu, selalu mulai dengan fondasi. Saya ingatkan berkali-kali. Di bawah lihat, namanya assurance. Memasuki Purna Bakti, wajib punya dana darurat dan cek. Saya dapat asuransi apa ya? Saya masih diganti apa ya? Kalau nggak ada, berarti kita mesti punya sendiri. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, kalau selama kita di AP2, kesehatan kita tuh ditanggung. Tapi nanti kalau Purna Bakti, cek. Saya dapatnya apa? Apakah memang tidak? Ya nggak apa-apa, namanya juga kebijakan perusahaan. Nah, itu fondasi awal nih. Itu dulu ya, Bapak Ibu mohon, kalau mau catat boleh, gitu nanti kita obrolin pas saat offline. Tapi ini fondasi awal, wajib sekali. Kedua, lihat di situ ada yang present, namanya manajemen utang. Bapak Ibu, memasuki Purna Bakti, jangan punya utang. Supaya mudah, budgetingnya tuh mudah. Tadi Bapak Ibu juga sempat bilang kan sama Prita, apa yang menghambat saya mencapai tujuan? Salah satunya Bapak Ibu tadi bilang utang, biaya nggak keduga, ada aja pengeluaran. Itu kan semua yang tadi saya Prita sebut. Dana darurat tujuannya mengatasi yang nggak terduga. Lalu gimana supaya kita bisa mencapai tujuan? Ya utangnya mesti dikit. Gimana supaya utangnya dikit? Ya memang gaya hidupnya dikelola. Suka nggak suka. Ya. Lalu ada future. Kenapa? Lah ya kita kan
Di sini mungkin masih ada anak, masih ada kebutuhan-kebutuhan pribadi, jadi perlu kita nabung dan investasi. Investment itu apa maksudnya? Masa depan. Tadi persis seperti yang salah satu rekan kita sampaikan waktu di awal, dibilang, saya nggak tahu nih uang pesangonnya mau ditaruh di mana dan berapa yang boleh saya ambil. Itu tepat sekali. Itu kata-katanya sangat tepat. Terima kasih banyak. Karena orang itu banyak yang pesangonnya tuh bagus, tapi dia ngambilnya kebanyakan. Jadi ibaratnya kita tuh punya 1 galon air, udah habis sebelum waktunya. Terus kita mau dapat dari mana lagi airnya? Kira-kira kan seperti itu. Nah, itu kata-kata yang tepat. Berapa ya yang saya boleh tarik? Berapa mililiter? Berapa gelas lah tiap hari yang boleh saya ambil dari galon tersebut? Supaya apa? Tuh lihat ada atap. Kita masih bisa kasih waris aset bukan utang maksudnya. Kita bahkan mungkin bisa hibah, bisa wakaf, wah banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa begitu? Maka memang harus dimulai dengan evaluasi. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Hari ini saya tidak akan bahas mengenai evaluasinya, karena evaluasi ini nanti akan saya ajarin saat kita ketemu offline. Kalau kita ketemu offline tuh ngobrolnya juga lebih enak, saya juga akan bisa lebih bantu dengan hitung-hitungannya. Jadi, Bapak Ibu sekarang tugasnya adalah persiapkan. Ya, saya saat ini punya aset apa aja? Saya saat ini udah punya utang-utang yang sudah terbayar berapa aja, sisanya berapa. Nanti kita bicara saat kita offline ya Bapak Ibu, karena salah satu materinya adalah bagaimana kita bisa melakukan evaluasi keuangan. Kenapa begitu? Karena yang paling penting saat kita mengatur uang, bukan investasi dulu, bukan dana darurat dulu, bukan trading saham dulu, tetapi evaluasi keuangan terlebih dahulu. Nah, nanti pertimbangannya itu juga banyak. Ya, apa yang dipertimbangkan? 1, status. Makanya tadi Prita selalu tanya, Bapak Ibu pensiunnya bareng apa sendiri? Kalau tadi waktu Prita tanya ke Pak Kodir, oh saya pensiun sendiri Mbak Prita, oke. Tapi saya tanya ke Bu Rati, oh saya pensiun ada suami yang bantu saya dan saya masih punya anak Mbak. Oke. Nah, Bapak Ibu situasinya gimana? Tiap orang beda-beda. Maka kita harus mengenali situasi kita, termasuk kalau keluarganya besar. Nah, ini kan orang Indonesia ya wajar ya. Mungkin sebagian dari kita punya keluarga besar banget. Aduh, ini banyak banget yang dibantu. Nah, itu juga harus nanti dikomunikasikan. Yang kedua komitmen. Komitmen itu utang. Makanya paling gampang memang memasuki purna bakti, utangnya harus dikecilin. Dan yang terakhir adalah kepribadian. Nah, kita juga sempat nih kemarin udah bikin materi tentang kepribadian uang. Kalau sempat ikut juga nih Bapak Ibu. Makanya nggak heran, kok ada ya orang-orang yang memang lebih sukanya kayak ngumpulin uang di tabungan aja. Ada orang-orang yang nggak suka diajak ngobrol soal uang. Biasanya juga suka ada tuh yang pasangannya suka ngomong kalau pasangan saya ini diajak ngobrol tentang keuangan, Mbak Prita nggak pernah suka, katanya gitu. Marah mulu katanya. Aduh, oke, itu nanti ada cara-cara menyelesaikannya. Lalu ada juga yang pasangan saya nih kok kayaknya mah uang tuh kayak gimana banget sih Mbak, berlebihan. Apa maksudnya berlebihan Bu? Saya tanya gitu. Iya, itu kalau udah narok nih di bisnis atau di apa tuh kayak nggak mikir uangnya tuh bakal gimana. Nafsu banget Mbak. Nah itu kata-kata di situ. Nafsu banget Mbak dibilangin hasilnya segini, percaya aja lagi dia. Uangnya semua taruh di situ. Sekarang uangnya nggak balik. Aduh, nah. Berarti kepribadiannya memang beda-beda Bapak Ibu. Oke, tanda keuangan yang sehat itu minimal seperti apa? Ada 3. Cash flow-nya gimana? Angsurannya berapa? Dan bisa nabung apa enggak? Enggak usah khawatir, nanti pas offline saya akan ajarkan. Tetapi 3 hal ini yang akan kita fokuskan. Lalu kita cari tahu, apa nih yang jadi penyebabnya? Bisa aja kitanya yang nggak mampu mengatur, bisa juga kita keseringan ambil utang, bisa juga memang terlalu banyak tanggungan di keluarga. Situasinya beda-beda. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ngarang. Artinya begini, banyak yang bilang, saya nolong banyak orang. Ternyata uang yang dipakai buat nolong keluarga nggak sebanyak itu. Rupanya kesulitan dia adalah mengatur prioritas. Jadi tiap orang beda. Nah, kalau kita udah jelang-jelang mau purna bakti, apa sih yang jadi prioritas kita? Coba kita lihat yuk. Situasinya beda ya. Kalau saya sudah mulai masuk usia 46, maka fokus kita itu sebenarnya adalah di dana kesehatan, asuransi, dan dana pensiun. Mbak, saya nggak mau punya asuransi, berarti dana kesehatannya harus besar.
Mbak Prita, saya yakin saya sehat terus. Oh, alhamdulillah. Berarti dana pensiunnya harus beres. Kira-kira seperti itu. Akan sangat berbeda dengan kita mengelola uang saat kita masih dulu umurnya 20-an, 30-an awal, Bapak Ibu. Umur 46 ke atas udah beda. Meskipun kita mungkin masih punya anak yang kecil, tapi situasinya sudah berbeda. Habit yang kedua yang mau kita patahkan adalah tidak mudah berutang. Gimana caranya supaya kita tidak mudah berutang? Yang pertama, setiap belanja, tanyakan saya mampu atau enggak. Ini sebenarnya gampang. Mampu itu berarti bisa bayar tunai. Kalau ingin itu berarti bayarnya pay later. Udah gitu aja. Kalau kita masih sering pakai pay later, maka sulit diatasi menuju pensiun. Saran saya jauh-jauh dari pay later. Karena pay later itu memang diciptakan untuk pengen terus dipakai. Kalau Bapak Ibu pakai pay later sekarang, 5 tahun lagi berharap enggak, itu sulit, Pak. Jadi memang dari sekarang pay later itu harus dijauh-jauhin. Oke. Ini mohon maaf, kami di Zep Finance aja tuh sampai udah jarang diajak ngobrol sama ini karena kita memang tidak pernah mau kalau ada jualan pay letternya. Bukan apa. Ini pasti bisa ngebantu ke sebagian rumah tangga. Tapi yang ngeri itu adalah kalau pemakaian pay later untuk sifatnya konsumsi. Dan kita kadang nggak sadar. Kita pikir kita butuh, padahal kita enggak. Gitu. Itu yang sebenarnya bahayanya di situ, Bapak Ibu. Nah, yuk kita lihat yuk, mana sih yang mulai sebenarnya nggak butuh dan mana yang sebenarnya kita butuh. Smartphone, TV, sofa itu sifatnya konsumtif, Bapak Ibu. Nggak ada itu juga kita bisa hidup kok. Tapi kalau rumah, itu memang untuk menggantikan rumah kontrakan, misalnya, atau kita mau punya rumah kontrakan untuk kita pensiun. Oh, itu berarti nggak apa-apa kita berutang. Atau mobilnya mau disewa ini nanti buat pensiun, nggak apa-apa. Mungkin daerah-daerahnya, daerah-daerah yang banyak pariwisata gitu ya, nggak apa-apa. Atau misalnya mau ambil utang untuk beli waralaba. Oh ya, nggak apa-apa juga. Gitu. Nanti kita tinggal lihat simulasinya cocok apa tidak. Antara usaha yang mau kita tanemin modal, oke, dengan hasilnya. Nah, yang menarik adalah kita pikir kita tuh hanya mampu berusaha. Padahal sebetulnya opsi-opsi setelah purna bakti itu nggak cuma buka usaha. Ya, nanti kita akan ngobrol banyak di offline. Opsi-opsi setelah purna bakti itu tidak hanya buka usaha. Karena faktanya memang tidak semua orang menyanggupi untuk memiliki usaha. Nah, jadi berhati-hatilah kalau Bapak Ibu sampai mengambil pinjaman dengan niatan buka usaha, tetapi sebenarnya rencana keuangannya belum ada. Sekarang gimana Mbak? Kalau saya udah mau purna bakti, tetapi saya masih punya banyak sekali pinjaman. Berarti Bapak Ibu harus masuk sesi namanya terapi. Kalau kita saat mau purna bakti masih banyak pinjaman, nah berarti nanti fokus saya ke Bapak Ibu adalah nomor 1, 2, 3. Harapan saya kalau Bapak Ibu nanti jelang purna bakti pinjamannya udah dikit banget, nah kita bisa nih ke 4, 5, 6. Tapi kalau masih cukup banyak tuh berapa Mbak Prita? Setengah dari aset kita dibiayai oleh pinjaman. Setengah dari aset kita dibiayai pinjaman. Misal, saya punya harta Mbak 100. Saya punya pinjaman yang masih harus dibayar 60. Nah, itu berarti pinjamannya masih berlebihan. Saya punya harta, Mbak, 100. Saya punya pinjaman 10. Oh, itu nggak apa-apa. Udah bisa langsung masuk ke 4, 5, 6. Ya. Kalau udah beres terapinya, berarti kita bisa masuk ke poin ketiga. Dana darurat. Ya. Membangun dana darurat itu penting. Dana darurat itu minimal harus ada 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Kalau sudah punya dana darurat, baru kita bisa berinvestasi. Mulai berinvestasi itu sebetulnya tujuannya supaya di masa pensiun, Bapak Ibu tidak perlu menggantungkan penghasilan hanya dari usaha. Cerita ulang. Di sini kan kita khawatir pasti ya. Aduh, saya hilang nih Mbak, nanti gaji saya dapat dari mana? Oh, saya usaha aja deh supaya saya dapat penghasilan. Padahal dari investasi pun nanti kita bisa dapat penghasilan. Tapi investasinya harus disisihkan dari sekarang. Berapa ya yang saya harus menyisihkan?
Jawabannya adalah minimal 10%. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu punya penghasilan misalnya 20, berarti 2 itu harus masuk ke investasi. Bapak Ibu saat ini punya penghasilan itu misalnya 10, berarti 1 harus masuk ke investasi. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir adalah jangan mudah tergoda cuan instan. Sangat berbahaya, terutama untuk Bapak Ibu yang merasa kepepet. Jadi kalau udah kepepet itu biasanya gampang banget nih dia tergoda dengan cuan instan. Investasi maupun usaha bukan cari cuan tercepat, tapi menjaga supaya kekayaan kita tetap sama. Sehingga kalau saya berharap saya malah punya penghasilan yang jauh lebih besar daripada saat saya masih kerja kantoran dengan waktu yang cepat, nah itu bahaya. Harus waspada malah. Ya, kalau ditapet tawaran-tawaran, misalnya taruh uang di mana, oh nanti malah dapetnya segini loh, setengah dari gaji saya. Wah, itu malah hati-hati tuh. Karena apa? Karena kalau misalnya itu yang ditawarkan, kan logikanya ngapain orang kerja? Mendingan dia taruh uangnya aja di situ, ya kan? Kenapa dia masih dinawarin? Yang apa namanya nawarin hasil segitu, dia aja taruh uangnya sendiri di situ, kan logikanya kayak gitu. Jadi jangan pernah percaya dengan penawaran apapun itu, baik investasi maupun bisnis yang menjanjikan cuan-cuan cepat. Oke, inilah kenapa banyak orang kemarin tergoda saat ada transaksi aset kripto. Wah, ini luar biasa naiknya. Hati-hati Bapak Ibu, sekarang itu uangnya pada ketahan. Lantas bagaimana kita memilih investasi? Lebih jelasnya nanti saya akan ajarkan pada saat sesi offline. Tetapi kira-kira Bapak Ibu sekarang ingat-ingat deh. Harus sesuai dengan profil risiko kita, sesuai dengan modal, dan sesuai dengan target potensi hasil. Ya, jelasnya nanti saya akan ajarkan di sesi offline. Tapi mindsetnya jangan mudah tergoda cuan instan. So Bapak Ibu, mindset kita ada 5 tadi ya. Pertama, habitnya harus membangun rencana keuangan, jadi apa-apa memang harus berencana. Lalu yang kedua, jangan mudah berutang Bapak Ibu. Jelang purna bakti, please utangnya dikendalikan. Yang ketiga, mulai kumpulin dana darurat Bapak Ibu, supaya tidak menghambat kita dalam mencapai tujuan. Yang keempat, Bapak Ibu memang harus berinvestasi. Investasinya itu nanti kita pilih. Investasi yang tidak mudah menggoda kita dengan cuan instan. Nah, kita dalam purna bakti itu harus tahu kita purna bakti sendirian atau rame-rame. Maka mindsetnya itu, makanya kenapa sih diajak ada pasangannya kalau ada pasangan? Karena mindsetnya itu adalah family. Mindsetnya itu adalah keluarga. Keluarga itu pensiunnya sama-sama, termasuk anaknya. Anak mesti paham kalau orang tuanya itu memang sudah mulai memasuki masa purna bakti. Karena masa purna bakti itu adalah situasi yang berbeda dengan saat misalnya dulu orang tuanya masih aktif berpenghasilan sebagai karyawan. Bapak Ibu di sini ada nggak yang saat pensiun nanti, jadi purna bakti, anaknya masih usia sekolah, selain tadi ada Ibu Rati. Yang lain ada lagi? Saat nanti memasuki masa purna bakti itu anaknya masih sekolah. Ada yang lain? Masih ada, Bu. Anak saya 2. Bapak Suhar ya? Iya. Bapak Suhar anaknya Banyak, nanti kalau Bu, Bapak purna banyak. bakti masih Iya. 2. Masih Iya, 2 yang SMP masuk SMA 1, yang masih SD 1. Oh, masuk SD 1, masuk SMA 1 begitu ya Pak? Ya, masih SD. Baik, Bapak boleh nggak berita tahu pasangan Bapak saat ini usianya berapa? 48. Baik, berarti kerja atau ibu rumah tangga Pak? Alhamdulillah istri saya kerja. Oke, berarti nanti situasinya Pak Suharnya sudah purna bakti, pasangannya belum ya Pak? Ya, belum, masih cukup karena dia di dinas kesehatan. Baik, terima kasih ya Pak Suhar ya. Terima kasih banyak atas sharingnya. Thank you. Ada yang lain selain Pak Suhar yang anaknya juga masih sekolah purna bakti? Ya Bu, ini saya juga ya Bu. Oh Pak Supriyono lokasi di mana Pak?
Iya, lokasi di Terminal 2, Bu, Soekarno-Hatta. Oh nggak Soekarno-Hatta, aduh Pak, besok suami saya pulang tuh Pak dari Singapura, dibantu tolong ya. Itu Terminal 3, Ibu. Saya Oh itu Terminal 3 ya, saya lupa. Iya. Oke, ini domestik ya Pak ya, berarti Terminal 2. Iya. Oke, Iya. Pak Supriyono, anaknya atau putra-putrinya Pak, nanti saat Bapak Purna Bakti usia berapa Pak? Ya, Ingat kalau nggak? yang paling kecil baru lulus SD, Bu. Ya, Oh, iya. Yang gede, yang nomor 2 baru kuliah, Bu, belum selesai. baik. Tapi Gitu, kan kalau Bu. kuliah Ya. bisa cari uang sendiri dong Pak. Siap, siap, Bu. Ya. Tapi kan Mm-mm. sekarang masih outsourcing, Bu. Masih bingung juga, jadi belum tenang juga begitu, Bu. Tenang Pak, insya Allah ya lancar. Berarti kita fokusnya Amin. nanti adalah untuk anak yang kecil ya Pak Supriyono ya. Nah, Siap, siap. pasangannya usia berapa Pak? Sekarang 47, Bu, mau 48. Oh mirip dong tadi dengan Pak Suhar ya. Mungkin istrinya ini saling ada arisan kali ya, mirip-mirip nih umurnya. Sudah, Bu. Baik, Pak makasih banyak ya Pak ya. Baik, oke. Bapak Siap, Bu. Ibu, Bapak Ibu mindset yang pertama ya. Kalau boleh nanti pasangannya bisa di share-share supaya kadang kalau ngomongnya sama Prita suka lebih terbuka. Kalau ngomongnya sama pasangannya bawaannya marah-marah mulu gitu, kesel mulu gitu ya, apalagi ibu-ibu gitu. Ibu-ibu tuh kalau udah umurnya 50 apa tuh suka gampang kesel gitu ya. Prita aja baru memasuki 40 aja suka gampang kesel gitu. Oh, gampang banget gitu kesel gitu ya. Nah, pertama, mindsetnya adalah rumus pernikahan itu pasti tidak mungkin cuman cinta isinya. Pasti ada yang lain, betul nggak? Kalau Prita, rumus pernikahannya adalah 50% cinta, 30%-nya tuh suami saya suka bercanda-bercanda gitu. Udah saya iyain aja gitu ya. Bercandaan bapak-bapak gitu, garing banget ya Allah Pak, pusing saya bener. Tapi kalau saya nggak ketawa kasihan, yaudah saya ketawa aja deh gitu. Nah, terus 15% kata suami saya, yaudah terserah aja deh Bunda mau beli apa gitu. Jadi saya dikasih kebebasan untuk belanja. Dan 5%-nya itu suami saya tuh suka banget ya beli kayak gelas-gelas lucu gitu dari Starbucks coffee gitu. Nah, Bapak Ibu tuh pasti punya rumus sendiri. Rumus Bapak Ibu apa? 10%-nya cinta, 90%-nya apa? Ayo, harus bisa didefinisikan ya. Karena pensiunnya nggak sendiri. Jadi nanti kalau pasangannya udah nggak bawa pulang uang sebanyak itu masih cinta nggak? Ayo, harus jujur. Kita kadang suka, aduh gimana nih Mbak, nanti aku ditinggalin. Wah, kalau saya kemarin udah membuktikan. Suamiku kemarin sempat 3 bulan tidak punya pekerjaan dan aku tetap setia di samping suamiku gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu gimana? Tiap orang pasti beda-beda ya. Jadi kita harus tahu nih apa yang menjadi rumus finansial kita. Salah satunya itu adalah komunikasi. Komunikasinya apa? Kita harus paham tipe pengelolaan uang dalam keluarga itu kita mau pilihnya yang mana. Ya, ini nggak usah dijawab sekarang, dilihat aja. Nanti pas offline kita obrolin. Bedanya apa dan gimana cara kita mengatur purna bakti kalau kita memilih yang nomor berapa. Coba Bapak Ibu intip, kira-kira Bapak Ibu sekarang yang nomor berapa coba. Ini nggak ada benar, nggak ada salah loh. Lihat ya, nomor 1 itu semua uangnya buat keluarga, digabung semua. Jadi misalnya dua-duanya kerja, penghasilannya digabung buat keluarga. Kalau yang nomor 2, suami uangnya semuanya buat keluarga, tapi kalau istri dia nyimpen sendiri. Kalau nomor 3, oke, suami kasih sebagian, istrinya nyimpen sendiri. Nomor 4, nggak saling tahu penghasilannya berapa. Jadi masing-masing kayak tanggung jawab untuk pengeluaran-pengeluarannya. Dan yang terakhir biasanya ini kalau salah satu pasangan nggak kerja. Jadi dia tahu beres aja katanya gitu. Kira-kira Bapak Ibu nomor berapa? 1, 2, 3, 4, atau 5? Nanti lucu deh. Kadang-kadang pas lagi sesi offline terus ada pasangannya bilang, enggak kita bukan kayak gitu, katanya gitu. Jadi ternyata berbeda. Nah nanti persiapan menjelang pensiunnya juga beda-beda loh Bapak Ibu, kalau memilih tipe pengelolaan yang berbeda ya. Jadi sekarang dicek dulu, kira-kira saya yang mana ya? Oke, nomor 1, 2, 3, 4, atau 5.
Nah, untuk itu memang kita harus memulai komunikasi. Ya, komunikasi kita itu memang penting nih Bapak Ibu untuk bisa meluangkan waktu bersama pasangan kita. Oke? Kita misalnya di sini harus ngobrol tuh jangan lagi rusuh. Jangan istri lagi sibuk nyuapin anak kemudian diajak ngobrol lagi soal uang. Jangan ya. Jadi memang semuanya harus tenang, harus enak. Jangan bapaknya juga baru pulang kantor diajak lagi ngomong uang. Ya Allah, kasihan banget gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, simpan argumen untuk masalah-masalah yang besar. Maksudnya apa? Jadi kalau hal-hal yang kecil ya udah, misalnya ada satu yang ngalah atau ikuti saja perkembangannya seperti apa, pasti nanti akan menemukan juga jalan keluarnya. Lalu kalau anaknya sudah kuliah, anak tuh wajib dilibatkan dalam keputusan keuangan. Saya ulang ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya putra atau putri yang sudah kuliah, dia sudah mulai memasuki dewasa, maka dia sudah mulai harus diajak, terutama kalau orang tuanya memang akan memasuki pensiun. Lalu jadi pendengar yang aktif, apa maksudnya? Jadi kalau misalnya kita mendengar, oh pasangan kita ada masalah, misal, Bapak ternyata ini listrik naik. Oh masa, jangan gitu. Tetapi bilangnya adalah, oke, kira-kira kenaikan biaya listrik kita jadi berapa ya? Nah, kalau keluarga ini misalnya mau menghemat listrik, maka harus ngomongnya ke satu keluarga. Putra-putrinya juga ikut semua, karena nggak mungkin ibunya ngatur duit sendiri. Bayar itu udah di belakang, Pak. Tetapi pengelolaannya itu adanya di depan. Ya, lalu jadi pendengar yang aktif itu tadi seperti itu, dan terakhir adalah tulis. Jadi pada saat kita sudah tidak mampu berkomunikasi secara langsung, maka penting untuk kita tulis supaya nggak ada yang saling berantem. Mindset kedua, suatu hari nanti kita akan sadar bahwa hidup tak perlu bergelimang harta, karena serba pas-pasan pun bisa nikmat. Pas mau beli, pas ada uangnya. Pas mau bayar, pas cair invoice-nya. Seneng ya Pak ya? Seneng ya Bu ya? Kalau misalnya hidup tuh pas-pasan gitu. Pas lagi mau beli motor, pas ada uangnya gitu ya. Jadi nggak perlu ada uang terus-terusan, nggak apa-apa, tapi pas-pasan aja, yang penting pas ada. Artinya bukan masalah jumlahnya berapa, tapi bagaimana kemampuan mengelolanya. Ini nanti berhubungan sama pesangon kita sebetulnya. Karena pesangon kita jumlahnya berapa itu udah ditentukan. Tapi kita mengelolanya gimana itu adanya di kita. Nah, jenis-jenis pengeluaran itu meskipun kita pensiun, purna bakti itu pasti tetap ada 3. Ada yang sifatnya rutin bulanan, ada yang sifatnya tahunan, dan ada juga yang sifatnya mendadak. Kira-kira kalau kita purna bakti mana ya yang paling banyak? Rutin bulanan, pengeluaran tahunan, atau yang dadak-dadak? Bapak Ibu rasa-rasa paling sering keluarin uang buat yang mana? Kan tadi katanya bilang banyak yang ngedadak-dadak gitu ya. Nah, ngedadak-dadak itu sebenarnya bisa diantisipasi nggak? Mungkin iya. Contohnya, rumah. Rumah kita umurnya berapa? Udah ada kayu yang rusak-rusak nggak dan gimana? Berarti itu udah bentar lagi akan butuh pengeluaran. Nah, bagaimana metode budgetingnya? Sebenarnya nanti ada banyak. Salah satunya bisa menggunakan metode budgeting yang namanya Zapfi. Tenang, nanti saya akan ajarin ini saat sesi offline. Sekarang Bapak Ibu perhatikan dulu aja. Intinya yang penting, lihat yang warna merah. Menjelang purna bakti, biaya hidup itu maksimal 60% dari gaji kita. Susah Mbak, oke, misalnya 70. Kalau 70% berarti Bapak Ibu kecilin yang mana? Nah yang dikecilin itu adalah yang biasanya kita ngomongin seperti premi asuransi atau gaya hidup. Mbak, saya 80%. Oke, berarti di sini Bapak Ibu akan mengurangi yang abu-abu. Mungkin nggak bisa nih beli-beli barang yang memang harganya cukup mahal. Jadi memang fokusnya itu adalah di pengelolaan untuk biaya hidup sehari-hari. Dan yang terakhir, financial independence itu, nah ini kuncinya nih. Kita kan saat ini udah jadi orang tua mungkin. Tapi anak kita bukan dana pensiun kita.
Maka memang kuncinya memasuki purna bakti itu adalah selagi kita bisa, kita kumpulin nih uangnya. Karena nanti kalau udah purna bakti, situasinya adalah tinggal mengelola pesangon. Tetapi kalau belum purna bakti, situasinya adalah menyimpan dana pensiun. Caranya gimana? Caranya adalah fokus pada dana darurat, investasi untuk masa pensiun, dan mengendalikan diri. Nah, Bapak Ibu, saya punya checklist. Saya punya checklist untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan lihat. Kalau saat ini usia saya, usia saya berapa saat ini? Silahkan. Bapak Ibu saat ini usianya berapa? $40 atau 45 atau sudah 50? Adanya di mana Bapak Ibu? 51 Ibu Rati, baik. Yang lainnya, soalnya kalau ini nggak ketahuan, boleh diketik, boleh juga kalau mau buka mic juga boleh, ketik boleh. Lebih gampang yang mana? Berapa Pak? 52 tahun. Oh, 52. Pensiunnya di umur berapa Pak Muhammad Taufik? Saya pensiunnya di 56. Oh, berarti kalau 52 ke 56 berarti 4 tahun lagi ya Pak ya purna bakti ya insya Allah ya? Ya, MPP kan 1 tahun. Bu. Iya, baik. Berarti 55 mulai MPP ya Pak? Iya. Terima kasih. Oke, saya juga di sini dapat nih. Oke, ada Pak Turman 52, Ibu Yasmita 47, Bu Santi 53, Pak Hasian 53, Pak Haryono 52, Pak Marjoko sudah di 54. Berarti Pak Marjoko sebentar lagi ya Pak ya, tahun depan ya Pak. Oke. Bu Hedi maaf, ini Bapak ya Pak Hedi 53, kemudian ini Sarna PSC itu apa ya maksudnya? Oh, namanya Sarna kali ya. Oke, 52, pensiunnya di 56. Pak Adi Wiyatno 53, Pak Sudarto 53, Pak Suko 54, Pak Trio 51, baik. Jadi kita lihat nih Pak. Bapak-bapak nih berarti rata-rata ada di area yang kanan bawah, maaf. Early 55. Nah, artinya kita coba hitung yuk. Saat ini sudah 20 kali penghasilan belum yang terkumpul di tabungan kita? Atau kira-kira nanti pesangon kita nyampe nggak segitu? Saya ulang ya. Checklist kita adalah dari penghasilan setahun kita, udah dapat nggak 20 kali penghasilan setahun? Kalau belum, berarti kita mungkin nanti akan memerlukan pengelolaan. Nggak apa-apa kalau belum, tapi kalau udah, nah sekarang saya mau pensiun di mana itu nanti ngaruh. Karena biaya pensiun di Jakarta pasti beda dengan biaya pensiun di kota lain. Jadi jangan khawatir kalau ya belum nyampe Mbak, nggak apa-apa. Nanti kita bisa atur, oke, saya mau pensiunnya kira-kira di kota apa, atau saya kira-kira nanti mau usahanya lagi apa. Kita kan nggak bisa duga-duga ya, namanya Tuhan takdirnya bagaimana, berencananya gimana, tapi paling tidak kita tuh punya bayangan, kira-kira tuh begitu. Artinya kalau saat ini usia saya tadi ada satu yang 47 ya, kalau usia saya tadi 47, Ibu Yasmita, berarti Ibu selain udah mulai berkontribusi 30% Bu dari gaji Ibu juga perlu memikirkan mau aktivitasnya apa. Nah, kalau ini bapak-bapak semua yang usianya sudah 50 ke atas, ibu-ibu juga tadi, itu udah mesti tahu nih, kira-kira nanti saya purna bakti mau ngapain ya? Nah, gitu. Boleh kasih tahu ke Prita nggak? Nanti kalau purna bakti dari AP2, bapak-bapak, ibu-ibu mau pilihnya mana? Dengerin Prita ya. 1, mau buka usaha. 2, mau kerja mandiri. Kerja mandiri itu berarti bisa aja kita kayak jadi guru, atau kita jadi dosen, atau misalnya kita menawarkan jasa kita terus ikut sama proyek orang. Nah, itu tuh bukan punya usaha sebetulnya. Atau yang ketiga, enggak saya udah capek. Yang mana? 1, 2, atau 3? Kalau 1 tuh buka usaha, yang kedua itu berarti kita kerja mandiri.
Jadi bukan gajian dari kantor, enggak, tapi kerja mandiri. Yang ketiga, enggak, udah capek Mbak, gitu. Usaha. Oke, Pak Muhammad Taufik usaha, baik, terima kasih Pak. Pak Hasian usaha, Pak Kadir usaha, ya dari tadi Pak Kadir ya udah usaha terus ya. Pak Bu Santi usaha, Pak Sudarto usaha. Asnan 3. Oh, menarik nih, menarik. Buka usaha mandiri. Yang mana? Buka usaha atau mandiri Pak Toyib? Beda loh. Pak Hedi mau usaha. Berarti rata-rata di sini maunya usaha ya. Nanti menarik nih, karena pas offline itu akan ada psikolog juga. Dia akan bisa bantu bapak-bapak dan ibu-ibu mencari tahu saya kira-kira cocok nggak? Capek, istirahat aja dulu. Bu Mustika capek. Mau istirahat aja. Berarti Ibu maunya nomor 3 ya Bu? Ibu usianya berapa Bu sekarang? Bu Mustika 53. punya usaha kargo dia, Bu. Oh, berarti punya usaha dong. Itu kan suami, Bu. Oh, suami. Ibunya berarti nggak mau, Pak. Ibunya capek katanya gitu. Saya mau nonton drama Korea aja, katanya gitu ya, Bu ya. Ini kan buat istri juga, Bu Mustika. Nggak apa-apa, jangan dipaksain, nggak apa-apa, jangan dipaksain. Nanti itu malah setiap orang makasih ya Bu Mustika ya. Nanti malah persiapannya jadi beda-beda ya Bu. Namanya kan Ibu bilang saya emang capek Mbak, biar aja suami saya usaha gitu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Itu kan keinginan kita. Oke, menarik nih, menarik. Oke, makasih ya Bu Mustika ya. Makasih banyak. Sama-sama. Bapak Ibu, ini yang barusan disampaikan kepada Prita ini menarik sekali semuanya. Karena tiap orang tuh ternyata tujuan pensiunnya beda-beda loh. Ya, ini barusan juga ada yang nulis buka usaha tetapi tidak melelahkan. Artinya usahanya itu adalah untuk apa? Supaya punya kesibukan. Nggak lupa hari. Bener nggak sih? Nanti kalau Purna Bakti suka lupa hari. Ini sekarang apa ya? Senin, Selasa, Rebo, Kamis gitu. Semuanya harinya mirip soalnya gitu. Kayak nggak ada bedanya. Mulai work from anywhere aja juga suka begitu kan? Suka lupa hari gitu. Kalau ke kantor kan biasanya inget tuh hari. Tapi kalau dari rumah gitu kerjanya suka lupa hari. Ini hari apa ya? Gitu, kira-kira gitu. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir adalah mesti membangun money habit kita. Semua yang tadi Prita sampaikan butuh untuk diusahakan. Semua yang tadi Prita sampaikan butuh untuk diusahakan. Anda butuh 6 bulan untuk secara ajak gitu ya, itu mampu menuju anggaran yang ideal. Bapak Ibu butuh 6 bulan untuk bisa melakukan itu semua. 6 bulan tuh kenapa? Karena 6 bulan itu sebetulnya adalah manusiawinya seorang manusia mengubah tata kelola. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang diberikan pembekalan nih, bahkan beberapa tahun menjelang Purna Bakti, ini udah pasti bisa Purna Bakti dengan sejahtera. Karena cuma butuh 6 bulan. Yang agak repot tuh buat saya biasanya kalau kapan Purna Baktinya? Bulan depan, Mbak. Aduh, saya agak bingung tuh ya kalau dapat situasi kasus misalnya instansi atau BUMN seperti itu. Karena saya tahu itu tidak mudah. Tapi kalau masih punya 6 bulan atau lebih itu bisa. Ya, jadi sebetulnya Bapak Ibu itu saat ini situasi sangat beruntung karena sudah diberikan pembekalan bahkan jauh-jauh dari MPP-nya. Jadi walaupun rasanya ya saya sebentar lagi pensiun, tapi masih ada 6 bulan lebih itu tuh masih oke Bapak Ibu ya. Apa nih harus kita ubah pertama kali? Cara mengelolanya. Pengeluaran memang harus lebih kecil daripada pemasukan. Itu harus dimulai dari sekarang. Jadi apalagi kalau cita-citanya kayak Bu Mustika tadi. Saya udah capek Mbak, ya nggak apa-apa. Emang nggak niat buat nyari kejar-kejaran gitu, punya sih udah usaha gitu, tapi sayanya nggak mau. Kan ada orang yang dia punya usaha, dijalanin selagi dia masih kerja kantoran. Terus pas dia pensiun malah usahanya mau digedein, ada yang kayak gitu. Tapi banyak juga yang enggak. Udahlah segini saya udah enak, sudah cukup. Nah, artinya kita harus tahu pengeluaran kita mampunya berapa. Jadi pengeluaran kita itu harus diusahakan lebih kecil dari pemasukan kita. Lalu yang kedua, ubah strategi. Kalau misalnya saat ini memang situasinya minus, berarti pengeluarannya harus dikurangin. Dan kalau situasinya minus, suka nggak suka, habis Purna Bakti memang harus bekerja.
Bekerjanya bisa punya usaha, bisa kerja mandiri. Tapi kalau misalnya situasinya tidak minus, ya boleh-boleh aja kalau tadi mau seperti Ibu Mustika. Ya nggak apa-apa, selama kalau dihitung memang angkanya cocok. Dan yang terakhir, jangan cari yang tidak ada, nikmati yang di depan mata. Yang namanya pengelolaan purna bakti itu adalah mindset. Bahkan kita dapat pesangon berapa itu cukup atau tidak, itu semuanya mindset. Pola pikir. Karena pola pikir inilah yang akan jadi bekal utama kita menghadapi pensiun. Kita bisa juga berkata begini, ngapain sih Mbak Prita pensiun ya pensiun aja lah, semua orang juga pensiun, ntar lihat aja entar. Itu pola pikir. Atau misalnya, iya juga ya, saya nanti menjelang pensiun saya harus mikirin A, B, C. Itu juga pola pikir. Oh, saya mau ajak ngobrol keluarga saya supaya komunikasinya berjalan, keluarga saya juga paham, kita sama-sama. Itu juga pola pikir. Semua itu pola pikir. Mau santai-santai, bodo amat, biarin. Udahlah, ntar gimana aja deh. Abis deh. Nah, itu juga pola pikir. Semua itu adalah pola pikir dan pola pikirnya itu penting untuk kita membuat diri kita gimana pun harus bisa mengelola dengan sebaik-baiknya sumber daya yang kita punya. Bapak Ibu, insya Allah kita akan ketemu lagi. Selagi kita nanti nunggu waktu ketemu, karena nanti kelasnya akan dibagi-bagi. Jangan lupa untuk bisa lihat-lihat nih video-video pengelolaan keuangan ada di YouTube Zep Finance TV. Jadi banyak-banyakin lihat-lihat video keuangan supaya mulai terbiasa gitu ya Bapak Ibu dengan penyeimbang lah, jangan cuma ngeliatin yang wah bisnis ini untungnya segini, bisnis ini untungnya segini. Ya bisa aja iya, bisa aja enggak, tetapi juga harus diimbangi dengan yuk pengelolaan yang baik, yang benar dan ditata dari sekarang. Kenapa? Karena suatu hari nanti kita akan sadar terobsesi dengan waktu itu adalah petaka. Mau cuannya cepat, instan, silahkan. Tapi kalau perginya juga instan, ya jangan salahkan siapa-siapa. Karena bukan siapa yang tercepat, tetapi selalu harus menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Terima kasih. Prita cukupkan sampai di sini dulu untuk materinya, karena nanti kita akan lebih banyak membahas lagi pada sesi offline. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk bisa bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ani selaku moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Prita. Selanjutnya ini saya akan membacakan pertanyaan ya Bu ya dari kolom chat tadi. Yang pertama nih Bu ada, tunggu sebentar. Baik, yang pertama ada dari Bapak Thoyib. Bagaimana nih Bu untuk membuka kembali usaha yang ternyata sudah ditutup, tapi kalau sekarang mau buka juga sudah banyak saingannya tuh Bu. Oke. Ini menarik ya. Kita kadang-kadang pada saat mau buka usaha itu atau misalnya ini kita selalu melihat-lihat pesaing kita. Nggak salah, tetapi jangan itu menjadi menghambat. Pertama yang kita harus pikirin itu adalah usahanya apa. Pak Toib mungkin bisa share nggak usahanya apa? Karena dulu pendapatannya berapa, sekarang situasinya juga berbeda gitu. Baik Pak Thoyib, mungkin bisa open mic Pak. Selamat siang Mbak Prita. Selamat siang Pak Thoyib. Selamat siang Mbak Anin. Siang Pak. Izin Mbak Prita, dulu udah lama lah, mungkin 10 tahun yang lalu, saya pernah kayam hias Mbak. Oh, oke. Waktu itu jujur ya pendapatannya itu lebihin gaji saya waktu itu. Ya. Nah, terus saya pindah bagian sehingga usaha itu saya tutup. Nah, saya kepingin membuka kembali karena memang masa-masa menjelang pensiun udah harus ada persiapan. Tapi saya lihat itu saingan usaha udah sangat-sangat tinggi gitu. Itu gimana solusinya Mbak? Terima kasih. Baik Pak Thoyib.
Gini Pak, kita harus sadar pertama kali ya Pak ya, bahwa usaha kita itu bisa menghasilkan atau tidak itu karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena memang produk kita bagus. Kalau produk kita bagus, kemudian dicari oleh pasar, maka pasar juga akan mencari ke tempat kita. Yang kedua, harga kita bersaing. Artinya, meskipun banyak pesaing, tetapi harga kita juga masih masuk akal, sehingga mereka juga akan datang ke kita. Yang ketiga, tidak ada yang akan menjamin kalau dari dulu sampai sekarang kita usahanya nggak ditutup, itu keuntungannya masih akan sama, Pak. Seperti tadi Pak Alwaib juga bilang, pesaingnya juga banyak. Artinya apa? Kue yang dulu Bapak makan sendiri, lama-lama Bapak bagi-bagi lagi ke orang. Tapi Bapak juga jangan salah. Yang mau makan kuenya juga mungkin lebih banyak lagi. Jadi artinya pada saat kita menentukan marketnya, pasarnya, bisa aja sih yang main lebih banyak, tetapi berarti kuncinya itu adalah pangsa pasarnya siapa. Jadi kalau saya melihatnya, Bapak tidak perlu khawatir untuk membuka baru, tetapi Bapak harus benar dalam memilih pangsa pasar, supaya pangsa pasar itu akan menentukan biayanya berapa, pricingnya, harganya, maaf. Jadi kita akan tahu kira-kira potensi keuntungannya berapa. Nah, karena memang sudah mau jelang ke masa Purna Bakti, maka tidak ada salahnya untuk dirintis kembali sebelum Purna Bakti. Tapi jangan terlalu besar, supaya kita mempelajari lagi. Karena ini udah 10 tahun yang lalu kan, pasti situasinya juga berubah dengan sekarang. Maka kita juga akan mempelajari selama beberapa tahun ini menjelang nanti Purna Bakti. Even nanti udah Purna Bakti pun, saya yakin yang namanya usaha juga pasti akan ada pasang surutnya, dan kita di situ perlu berkreasi supaya usaha kita tetap jalan lancar. Jadi mudah-mudahan Pak Toyib tetap semangat untuk buka lagi usahanya, apalagi jelang Purna Bakti, dan mungkin nanti bisa dipikirkan apakah memang kalau mau pengembangan setelah kita sudah pensiun, sudah Purna Bakti, itu membutuhkan tambahan modal atau tidak. Mungkin kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Prita atas pencerahannya. Terima kasih Pak Toyib. Ya, baik, terima kasih Pak Toyib dan Mbak Prita. Selanjutnya ada dari Pak Suhardiman. Bagaimana Bu solusinya jika mau pensiun nih, tapi tidak bisa menabung karena kondisinya saat ini sedang dinas di luar, jadi banyak biaya-biaya tambahan mungkin seperti biaya sewa rumah, tiket PP pesawat, seperti itu Bu. Baik. Udah gitu pesawat sekarang mahal banget lagi ya Mbak Anin, aduh. Jeritan hati. Oke, Pak Suhar, jadi gini Pak. Curhatnya Bu Prita. Iya emang bener Pak, pusing saya. Oke, sekarang solusinya gimana? Kita harus prioritas Pak Suhar. Pak Suhar prioritasnya apa? Kalau Pak Suhar prioritasnya adalah ngumpulin dana pensiun, toh anyway juga sebentar lagi mau Purna Bakti. Berapa tahun lagi? Jadi artinya memang mungkin saat ini kita tidak bisa terlalu sering misalnya untuk ya ini beli tiket pesawat, pulang pergi dan seterusnya. Terus memang situasinya adalah harus difokuskan untuk menabung tersebut. Karena kalau kita berbicara Pak mengenai gaya hidup, saya paham. Tapi kan saya selama ini seperti itu Mbak Prita. Kenapa sekarang gini? Ya karena situasinya adalah saya fokusnya adalah untuk persiapan pensiun, persiapan Purna Bakti, dan situasinya harga-harga memang sedang naik. Maka harus ada yang mau kita korbankan. Nah pertanyaannya apa yang mau dikorbankan? Nah ini mungkin harus dikomunikasikan. Apa yang dikomunikasikan? Saya kan kalau pulang pergi berarti yang saya ketemuin keluarga. Keluarga mau pilihnya apa? Kalau saya utamakan ke keluarga, berarti saya tidak bisa nabung. Kalau saya tidak bisa nabung, berarti nanti persiapan pensiun saya berkurang. Kan keluarga juga yang akan terdampak. Kecuali kalau pasangannya kerja. Tadi kalau nggak salah Pak Suhar bilang pasangannya kerja. Berarti kalau pasangannya kerja, nah pasangannya maunya gimana? Bisa nggak berkontribusi lebih? Supaya misalnya menambah pemasukan untuk membayarkan pengeluaran yang meningkat ini. Jadi kuncinya Pak, kalau situasinya seperti ini adalah prioritas. Sama aja kayak orang misalnya lagi awal-awal mau beli rumah. Orang-orang yang mau beli rumah, dia kredit KPR, saya yakin banget kalau dia mau cepat lunas rumahnya, ya dia nggak bisa punya gaya hidup yang sama kayak rekan-rekannya yang lain. Karena fokusnya dia adalah punya rumah cepat lunas.
Tapi kalau pengen punya rumah, tapi juga pengen punya gaya hidup, ya rumahnya nggak akan cepet lunas. Mungkin sampai umur 45-50 masih ngutang gitu loh. Tapi itu pilihannya dia. Jadi kuncinya adalah sebagai prioritas, Pak. Bisa nggak? Bisa. Tapi Bapak sanggup nggak untuk misalnya sampai dengan Purna Bakti memang frekuensinya berkurang, digantikan dengan teknologi. Nah, itu kan saya nggak tahu. Again, itu prioritas. Jadi itu yang perlu banget Pak untuk dikomunikasikan bersama-sama dengan pasangan dan diputuskan bersama-sama. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Mbak Prita. Selanjutnya dari Pak Trio Kuswantoro, bagaimana nih Bu kalau mau melaksanakan usaha ya, kalau masih bekerja kan masih ada gaji nih. Nah, kalau sudah pensiun tuh bagaimana gitu Bu jika usahanya jatuh seperti itu? Oke, nah ini menarik ya Pak Trio ya. Saya cerita dikit ya Pak, karena kebetulan kan kalau Prita sendiri udah sedang mengelola usaha keluarga tuh udah 13 tahun, yaitu The Finance ini. Ya, memang begitu Pak, mindset pengusaha itu Bapak mesti belajar. Gini Pak, saya mau kasih tips ya Pak, gimana kita bersiap punya mindset pengusaha. Pak Trio bisa nggak tiap bulan nggak ngecek tabungan gaji udah masuk atau belum? Bisa nggak Pak? Kayaknya saya lihat Pak Trio buka kamera nih. Bisa nggak Pak? Silakan Trio. Bapaknya kayaknya bingung apa mau. Oh bisa, oke. Ya Bisa nggak? mudah-mudahan kita usahakan ya. Jadi memang terus terang ya, selama kita bekerja ini kan ya ada ya namanya pengeluaran-pengeluaran, tapi kan itu kan yang untuk ya anak ataupun Ya, yang lain. ya. Tapi kan untuk modal usaha itu kan dibutuhkan kan yang sebenarnya kan banyak nih untuk modalnya. Jadi maksud saya, kalau misalnya saya sudah pensiun kan itu kan kalau yang namanya usaha kan ada pasang surut Bu, itu aja sih. Ya, Jadi betul. kalau misalnya pas lagi ini, jadi kita masih bisa cover lah untuk pada saat kita usahanya lagi jatuh gitu. Nah itu Pak Masalahnya kan pertanyaan saya. ya, Bapak kan sekarang gajian nih. Bapak gajian setiap tanggal berapa Pak? ya alhamdulillah awal bulan. Berarti tanggal 1. Ya tanggal 1. Lagi bahagia Pak hari ini? Ya, tapi kan ya perencanaan di awal itu kan tetap sudah banyak pengeluaran ya. Jadi ya kalau untuk disisihkan lagi nanti kayaknya mana ya, kebutuhan itu masih banyak sih, itu aja sih Bu. Oke, Pak tunggu. Jawab pertanyaan saya ya Pak. Pak Trio, kalau tanggal-tanggal misalnya 31, tanggal 1, ngecekin rekening bank nggak? Ngecek Bu. Oke, gini ya Pak, saya kasih tahu kuncinya kalau Bapak nanti udah siap untuk punya usaha. Bapak kan sekarang usianya belum usia MPP nih, tapi masih ada berapa tahun menjelang MPP. Artinya Bapak bisa pilih, saya mau usaha atau saya mau menawarkan jasa saya sebagai misalnya pekerja lepas. Itu kan dua hal yang berbeda Pak. Saya kan nggak tahu nih, Bapak saat ini kerjanya di divisi apa, skill Bapak punya apa. Itu sebab nanti kalau Bapak ikut di sesi offline, salah satunya akan ketemu psikolog, di mana nanti di-share juga, oh kira-kira saya punya keahlian seperti ini, bisa nggak sih saya misalnya jadi pekerja lepas, gitu loh Pak. Kenapa Prita bilang gitu? Karena kalau punya usaha itu, pola pikirnya itu udah nggak boleh ngecek tanggal 31 dan tanggal 1 tuh ada berapa di rekening Pak. Emang kayaknya seakan-akan tuh kayak nggak ada terus gitu. Harus bisa kayak begitu. Ah aneh banget Mbak Prita. Enggak, emang begitu. Jadi pengusaha tuh begitu Pak. Gitu. Jadi memang alert terus gitu loh. Ada nggak pengusaha yang kayaknya kok enak banget? Ya ada aja. Mungkin dia dapat kreditnya gede kali gitu. Jadi dari bank dapat kredit gede diambil sebagian buat dia ganti mobil gitu. Tapi kalau yang enggak, pasti seperti itu Pak. Jadi itu satu. Yang kedua, kalau kita mau siap jadi pengusaha, berarti kita memang harus sudah bisa memiliki dana darurat. Sehingga kalau Bapak tadi bilang, kalau usahanya lagi turun, gimana ya Mbak cover biaya-biaya? Jawabannya dari dana cadangan. Maka selagi Bapak masih jadi karyawan, itu yang Bapak fokus. Tapi tadi Pak Trio bilang, tapi Mbak, saya sekarang juga kalau habis gajian, baru gajian, kok rasanya posnya udah banyak. Sulit nih Mbak. Nah, makanya saya jadi bertanya balik.
Apakah memang opsi punya usaha yang terbaik buat Bapak? Atau Bapak punya opsi lain, misalnya jadi pekerja lepas tadi yang kayak Prita bilang. Paham ya Pak maksud Prita ya Pak ya? Oke ya. Nanti kita bisa ngobrol banyak pada saat offline. Jadi Bapak sekarang intinya adalah pikirkan dulu, masuk akal nggak saya memang untuk bikin usaha? Dan terakhir, jangan salah, usaha itu ada banyak jenis. Ada usaha yang padat modal, dan ada usaha yang padat keahlian. Kalau modal uang kita terbatas, Pak, berarti kita cari usaha yang padat keahlian. Ya, usaha yang sedang saya kelola ini misalnya Z Finance, ini adalah usaha yang bukan padat modal uang, tapi padat keahlian. Makanya untuk bisa jalanin ini, keahlian yang dibentuk. Makanya waktu itu sekolah dan lain, karena yang dijual itu adalah jasa ilmunya, Pak. Dan itu nggak bisa didapatkan cepat, nggak bisa dipinjam ke bank juga gimana. Orang yang dipakai yang ada di otak kok gitu. Itu ya Pak ya. Yes, Jadi itu dulu Pak untuk openingnya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut saat sesi offline. Sip Pak. Oke, terima kasih Bu atas pencerahannya. Baik, terima kasih Pak Trio dan Bu Prita. Selanjutnya dari Pak Kadir nih Bu, berapa tahun menjelang Purna Bakti nih Bu untuk merintis suatu usaha? Iya, itu pertanyaan semua orang kayaknya Mbak Anin ya. Sebenarnya kalau mau merintis usaha itu as early as possible. Maka pertanyaannya, kita possible nggak untuk kita yang melakukan? Tadi dengar cerita Pak Toib, nggak bisa. Saya dulu udah punya usaha, saya harus tutup karena saya pindah divisi atau apalah yang tidak memungkinkan saya untuk mengelola itu. Berarti harus ada kerjasama. Dengan siapa? Dengan keluarga. Siapa di keluarga kita yang juga bisa ikut punya usaha? Emang dipikirnya kayak Prita gini sendirian? Ya enggak lah, gitu. Dan ini kan usaha keluarga. Jadi waktu itu yang bisa ngerjain saya. Makanya saya yang ngerjain utamanya gitu. Tetapi banyak yang terlibat, tapi terlibatnya come and go. Nah artinya Pak Kadir ini, kalau mau coba punya usaha Pak, memang harus dari sekarang. Tapi tidak berarti Bapak kerja sendirian. Bapak cek dong. Makanya tadi waktu saya tanya, Pak, Bapak pensiun sendirian nggak? Oke, Bapak mau punya usaha sendirian juga. Wah, ini agak repot. Kenapa? Karena kalau kita masih fokus kerja di AP2, tentunya sangat terbatas kalau kita mengerjakan usaha ini sendirian. Bisa nggak? Bisa aja, tapi biasanya opsinya franchise yang kayak gitu. Tapi kalau opsinya bukan franchise, maka tetap harus ada orang lain yang barengan sama kita. Ada anak kuliah, berdayakan dong. Anak kuliah itu kan udah jago banget dia, online dan lain-lain. Coba tanya sama, saya kan suka ke pasar ya. Kokoh-kokoh yang jual sembako dan lain-lain itu anak dari SMP aja udah ditarik loh sama dia buat bantuin orang tuanya pulang sekolah. Dia nggak sendirian. Dia kerjain itu rame-rame gitu. Mungkin kira-kira itu dulu jawaban saya untuk Pak Kadir. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya dari Ibu Santi Mulyani, aset produktif itu seperti apa dan kira-kira mulai dari sekarang tuh apakah kita harus mengebut untuk investasi yang aman gitu Bu? Oke, baik. Ini Bu Santi kebetulan kameranya on nih. Bu bisa buka mic nggak Bu? Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu kebayangnya aset produktif itu apa Bu? Boleh nggak saya dapat informasi dulu nih, pemahaman Ibu? Kebetulan saya baca buku Mbak Prita dari Gramedia yang main. Ya. Jadi saya justru mau menanyakan ke Mbak Prita, aset produktif itu seperti apa? Gitu loh Mbak. Oh, Ibu udah baca buku yang Pension Ready ya? Iya, benar Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu. Jadi kalau dari buku Pension Ready itu Bapak Ibu, itu aset itu kan dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, ada yang namanya aset investasi portofolio dan ada yang namanya aset produktif. Kenapa saya bedakan? Jadi gini Bu, Ibu tahu, kita ambil contoh deh. Ibu paham rumah kos? Paham ya? Oke. Jadi Ibu misalnya punya rumah kos, Ibu punya 10 pintu, kemudian Ibu sewakan. Pertanyaan saya sederhana Bu, itu rumah kos harus dikelola nggak Bu? Harus ya?
Jadi harus ada orang atau sumber daya manusia mengelola, juga harus di-maintain, harus dijual kos-kosannya, betul kan, dipasarkan lah gitu. Udah ada yang masuk pun juga harus ada penagihannya, betul nggak Bu? Nah, lalu ada lagi jenis aset lain misalnya seperti sukuk tabungan. Ibu pernah dengar? Belum, apa itu? Nggak apa-apa. Deposito bagaimana? Ibu dengar? Oh, iya. Deposito paham ya? Oke. Apa sih yang kita lakukan dengan deposito? Ibu bawa uang. Uang misalnya 10 juta dibawa ke bank, betul Bu? Oke. Ibu masukin ke deposito, Ibu dapat apa? Bunga ya. Oke. Bunganya dimasukin ke tabungan Ibu, betul Bu? Iya. Nah, saya nanya sekarang gini. Menurut Bu Santi, yang mana yang aset produktif? Apakah kos-kosan atau deposito? Kos-kosan. Betul. Nah, itu Ibu udah tahu jawabannya. Aduh, Ibu kok udah pintar, udah tahu jawabannya, tapi suka ragu gitu kali ya. Dibilang itu yang produktif. Karena asetnya itu harus diproduktifkan. Harus ada orang yang ngerjain, Bu. Nggak bisa itu kos-kosan jalan sendiri, itu nggak bisa. Kalau saya nggak sanggup melakukan itu, berarti saya pilihnya deposito. Karena kalau deposito itu yang istilahnya orang tidur pun uangnya gerak. Coba, Ibu misal, maaf nih Bu, maaf banget, misalnya sampai kita dikasih takdir sakit. Misalnya sampai sakit, misalnya dirawat di rumah sakit. Depositonya jadi berhenti nggak? Enggak kan? Kan nggak berhenti dong kan? Oh, Kalau iya. kita sakit, depositonya jalan terus Bu. Bener nggak? Tapi kalau kos-kosan kita nggak ada yang kitanya sakit, nggak ada yang ngerawat, bisa rusak nggak? Iya. Terus nggak jalan. Betul Bu. Jadi kalau kita memilih aset produktif untuk pensiun, maka kita pastikan diri kita tuh hadir. Kalau kita memilih aset investasi portofolio, itulah yang bisa sebetulnya kita berikan dan dikelola oleh orang lain. Itu loh Bu. Itu bedanya. Jadi saya selalu pesan, kita jangan terlalu fanatik pada satu jenis aset. Karena kalau kita naruh semua modal kita di kos-kosan, terus misalnya lagi kayak kemarin COVID gitu kan, nggak ada yang mahasiswa pada pulang semua ke kampungnya gitu, nggak ada yang ngekos, hilang itu soalnya waktu awal-awal pandemi itu kita ada webinar sama fakultas di IPB, Institut Pertanian Bogor. Rupanya banyak dari staf-staf di fakultas termasuk dosen itu rumahnya tuh sebagian dibikin kontrakan atau kos-kosan. Mereka bilang tuh kosong semua karena mahasiswanya pulang gitu loh. Tapi kalau dia taruh sebagian uangnya di deposito misalnya, ya kos-kosannya mungkin lagi seret, tapi depositonya jalan gitu loh. Artinya dua-duanya harus ada gitu. Gitu ya Bu dulu ya. Nanti insya Allah kita ketemu, kita bisa ngobrol lebih panjang kali lebar lagi. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Bu Santi, Bu Prita. Selanjutnya ada dari Pak Sarna PSC. Mau tanya nih Bu, investasi jenis apa zaman sekarang tuh yang aman dan menjanjikan? Pak Sarna, tadi kayak Pak Sarna sempat buka kamera deh. Silakan Pak Sarna. Selamat siang Ibu. Ya. Siang Pak. Oke, baik. Siang. Pak Sarna. Ya. Oke. Bapak kalau investasi aman itu berarti modalnya nggak boleh hilang gitu ya Pak? Betul Bu, betul. Sekarang kalau modalnya nggak mau hilang Pak, berarti hasilnya itu tidak mungkin tinggi, gitu Pak. Betul Bu. Tapi yang dalam arti kalau saya sendiri itu Bu, yang aman tapi nyaman Bu. Tidak kalau yang menjanjikan, dalam arti sekarang kan banyak yang menjanjikan tapi nggak tahu keamanannya Bu. Ya. Jadi maksudnya Bapak aman dan janjinya pasti dipenuhi, maksudnya gitu kan? Iya betul, yang pasti aja Bu, yang pasti. Kalau Tidak Bapak mau yang beresiko, pasti-pasti, kalau Bapak mau yang pasti-pasti, jawabannya adalah surat berharga negara retail. Karena yang ngejanjiin pemerintah Bu, Pak. Jadi kalau sampai nggak dikasih, Bapak marah-marah aja sama Kementerian Keuangan deh tuh. Gitu. Tuh, datang ke Bu Menteri gitu ya. Jadi kalau Bapak nanya aman nggak? Aman. Karena itu pemerintah yang menjamin.
Terus ada yang dijanjikan nggak ada, namanya kupon, gitu Pak. Nah tadi kebetulan saya tanya sama Bu Santi, beliau masih belum familiar. Nah itu nanti Bapak familiar nggak Pak dengan misalnya ORI, sukuk tabungan, sukuk retail, Bapak familiar nggak? Iya Bu. Kalau Bapak maunya harus yang syariah, berarti pilihannya cuma 2 ya Pak, sukuk retail dan sukuk tabungan. Kalau Bapak nggak ada masalah, berarti 4 itu bisa dipilih sama Bapak. Karena dulu saya juga pernah usaha Bu, dulu saya nanamkan saham dulu pernah cuman kecil-kecilan Bu. Dulu saya nanamkan saham itu di usaha batu es dulu Bu. Pernah saya 50 juta. Itu sebulannya itu bisa saya menghasilkan 1.500.000 Bu. Nah, tanpa saya bekerja, hanya menanamkan saja gitu, bagi hasil gitu. Betul, paham. Nah, itu Bapak mesti cek sebetulnya ke yang nanemin uang Bapak. Bapak mesti ceknya gini, kan Bapak dapatnya 1,5 nih per bulan. Betul, ya. betul. Bapak kan sebenarnya naruh duit 50 juta, nih saya sampai ambil kalkulator nih. 1,5 ya Pak ya, kali 12, itu kan 18 Pak. Betul. 18 terhadap 50 juta itu berarti 36%. Oke, saya mah gampang aja. Minjem ke bank, bunganya nggak nyampe 36%. Begitu, betul Bu. Betul. Ngapain dia kasih ke Bapak? Dia pinjam aja ke bank. Nah, itu Bapak mesti cari tahu. Itu yang hati-hati di situ. Ya Pak ya. Karena aneh kalau misalnya 36%, dia ke bank aja, 20% minjem juga masih lebih untung. Dia ngapain dia ke Bapak gitu. Berarti kemungkinan satu, dia nggak dapat pinjaman Pak dari bank. Kalau dia dapat pinjaman dari bank, kenapa? Kan pertanyaannya gitu. Apa problemnya dia nggak dapat pinjaman dari bank? Apakah memang usahanya itu tidak menjanjikan, atau bahaya, atau apa? Berarti resikonya tinggi, gitu. Ya, betul. Gitu aja Pak. Ya. Yang jelas dia nggak mau ngurus berbelit-belit Bu. Kalau di bank kan banyak berbelit-belit, surat-suratnya pengurusannya banyak. Betul. Ya, jadi itu kembali lagi, Bapak mau taruh, belum tentu dia bohong loh. Bisa jadi itu benar, tapi resikonya tinggi gitu. Betul. Bank aja nggak mau gitu. Betul. Itu pun emang saya nggak bertahan lama sih Bu, cuman sekitar 2 tahun Bu. Bapak 2 tahun sempat saya tarik, langsung kembali sih, sempat saya tarik cepat gitu. Ya. Balik lagi. Iya. Itu aja Bu. Ya, terima kasih Pak Sarna ya, mudah-mudahan bisa membantu mengambil keputusan nantinya. Ya. Baik, terima kasih Pak Sarna dan Bu Brita. Selanjutnya mungkin tadi ada Pak Agung ya Pak yang sudah raise hand Pak. Apakah jadi bertanya nih Pak Agung? Oh jadi. Siap, silakan Pak. Saya bukan tanya sebenarnya ya, cuman sedikit saran aja Bu buat teman-teman juga dari ALC ya. Terima kasih loh udah diundang di acara ini, ada pencerahan lah buat saya. Cuman Bu Prita ini mesti dikasih data. Pensiun kita berapa sih? Nanti kalau udah pensiun bumi langit Bu, kita dapat nggak sampai UMR. Jadi kalau kayak gitu, yang pertama setuju dengan Ibu. Kalau kita sudah punya tabungan ya clear lah ya. Itu saya nggak akan bicara. Tapi dengan uang segitu, dengan tanggungan seperti tadi, ada yang masih punya anak sekolah, 2 lagi ya Pak. Saya Pak Supri tadi ya. Dan saya juga nggak ada anak yang masih sekolah. Balah sekarang baru kelas 3. Saya pensiun mungkin dia baru SMP. Masih butuh. Jadi artinya fokus aja langsung Mas Eko. Kita ke bagaimana caranya kita mau apa nanti setelah pensiun, usahanya apa, itu dikasih template-nya. Lo usaha dagang kerupuk begini, dagang tedak begini, atau mau dagang apa, asal jangan dagang narkoba aja Bu ya. Jadi nanti kita ini menjadi lebih siap. Kan ini masih ada waktu 5 tahun nih Kak, saya masih 5 tahun lagi Bu. Nah juga saya kan kemarin juga dengar tuh ada juga manajemen keuangan ya untuk anak-anak muda kan. Buat junior-junior kita juga dikasih juga tuh biar nggak salah langkah. Lain kalau dalam masa hidupnya nanti ada yang kawin lagi, ada yang terlibat apa, itu saya nggak bisa komentar. Yang normal-normal aja lah gitu. Kenapa? Ya kalau di AP juga apa boleh buat nih? Ruangan yang kita ya mengandalkan tabungan dan mengandalkan jual aset.
Kira-kira kayak gitu. Habis apalagi gitu. Nah, mungkin nanti kalau boleh nih, mungkin nanti pas saya nggak tahu nih ada one on one nggak atau nanti barengan juga offline-nya. Saya nggak tahu dijadwalkan kapan. Cuma paling nggak ada masa 4 tahun kita bisa berlatih lah. Berusaha apa sih? Judulnya pendapatan pasif kayak gimana? Karena kalau kita kelola sendiri kan nggak mungkin. Seperti tadi kata Pak siapa? Pak Mastri ya. Kita kerjasama sama keluarga juga belum tentu juga, Bu. Karena paling sulit sekarang ini adalah mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengelola usaha kita. Kita mau ikut retail juga modalnya besar, dan lain-lain, kira-kira kayak gitu sih. Itu sekedar masukan saja. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini nanti pada saatnya bisa lebih survive lah. Jangan sampai ada cerita-cerita. Ceritanya gini, Bu. Orang P2 tuh pensiun kadang-kadang umurnya nggak lebih dari 5 tahun. Ini masalah sakit aja kita masih ditanggung nih. Tapi kata Ibu, kebijakan perusahaan kan beda-beda nantinya. Sekarang masih dibayarin kalau nggak salah BPJS-nya. Tapi nanti kita akan bayar sendiri tuh, kalau nggak salah gitu. Demikian aja Bu masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung atas masukannya. Masukan dari Pak Agung juga sebagai penutup ya untuk pertanyaan pada webinar pada hari ini. Mungkin Bu Prita apakah ada tanggapan sebelum ditutup, Ibu? Oke, mungkin terakhir closing statement aja Mbak Anin. Jadi Bapak Ibu semua, hari ini hari yang bahagia, kita bisa ketemu adalah untuk merubah pola pikir terlebih dahulu. Nah, insya Allah nanti di sesi berikutnya di kelas offline, itu memang kita akan, kalau nggak salah sih memang rame-rame ya Mbak Anin ya, program dari Airport Learning Center-nya. Tapi memang kita akan lebih fokus lagi ke bagaimana prakteknya. Tentu saja tidak mungkin kita cover semuanya dalam waktu 1 hari ya Bapak Ibu ya, karena memang akan berbeda-beda program di setiap instansi, setiap lembaga itu biasanya berbeda-beda. Nah, tentu saja di sini juga merupakan sesuatu hal yang usahanya nanti kita bersama-sama nih Bapak Ibu. Apa maksudnya usaha bersama-sama? Saya memberikan informasi dan pembekalan, Bapak Ibu bisa menyesuaikan mana yang memang cocok buat kita. Tentu saja yang namanya perubahan dalam hidup itu pastinya membuat kita insecure dan khawatir, itu sangat wajar. Apalagi kita selama berpuluh tahun memiliki penghasilan yang sifatnya tetap, tiba-tiba akan menghadapi mungkin situasi yang berbeda, pasti kita akan khawatir. Itu adalah reaksi yang amat sangat saya pahami dan sangat wajar, dan selama 13 tahun berprofesi sebagai konsultan keuangan, saya sangat paham dan melihat, dan pasti situasinya beda-beda. Setiap industri memiliki karakter yang berbeda-beda, industri mining beda, industri lembaga keuangan beda, termasuk juga untuk industri yang berhubungan dengan misalnya airport dan pariwisata dan transportasi gitu ya. Nah, tidak usah khawatir, kami juga sering bekerja sama dengan salah satu dari InJourney, adalah ITDC salah satunya. Jadi sebetulnya hal-hal yang sering dikomunikasikan itu juga kami juga paham. Tentu saja situasi setiap keluarga akan berbeda-beda, dan kita masih punya waktu, meskipun kita memang juga harus punya mindset untuk siap. Siap apa? Ya memang ini akan terjadi perubahan. Jadi artinya kita usaha ada, kita misalnya mau mencoba ini itu, namun kita memang juga harus siap bahwa hasil akhirnya belum tentu akan sesuai dengan apa yang memang kita prediksi atau kita inginkan. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa menambah ilmu lagi, Bapak Ibu bisa mendapatkan masukan-masukan yang mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu mengambil keputusan-keputusan untuk kedepannya. Demikian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua dikasih sehat untuk bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya Mbak Anin. Baik, terima kasih. Amin. Baik, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bu Prita Gozi atas materinya pada hari ini, dan juga terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir di webinar kali ini. Kami dari tim ALC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan sampai jumpa di
nanti saat offline ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prita Gozi. Terima kasih Bu. Semuanya ya. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Prita, Anin. Ya, offline-nya ditunggu ya, Mbak. Kapan tuh perkiraannya Izin live kapan ya. tuh Mbak Ani? Offline-nya di mana?